Jadi mereka mengakui bahwa Yesus atau Isa adalah nabi mereka. Bukankah itu yang disebut Yesus waktu itu, bahwa jangan kamu mengakui Yesus sebagai nabi kalian, karena kelakuan kalian beda dari apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus yang Yesus ajarkan itu kan hal kasih. Kasihilah musuhmu, atau berikan pipi kirimu ketika pipi kananmu ditampar. Itu kan ajarannya Yesus. Nah, sekarang yang terjadi, orang Islam kan banyak sekali menggunakan nama Allah, berteriak Allahu Akbar dan segala macam untuk melakukan kekerasan. Kan itu bukan ajarannya Yesus. Berarti kan yang menggunakan Yesus, yang seharusnya, yang sekarang dihardik waktu zaman Yesus itu, enyahlah kalian pengguna yang menggunakan nama Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai nabi, menggunakan nama Yesus untuk membenarkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik, yang tidak Yesus ajarkan. Nah, itu kira-kira bagaimana itu, Bang Zulma? Iya, baik. Jadi seibarat Anda bermimpi ingin sampai di seberang lautan, sedangkan Anda nyeberangi sungai aja tak sanggup. Jadi gini, saudara, kalau berbicara mengenai Yesus Nabi, memang tumpah ruah dalil dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus itu Nabi. Justru ini yang kita sedang bahas nih. Ketika Yesus itu ternyata Nabi, Yohanes 14 nomor 19, Yohanes 4 nomor 2, Yohanes 4 nomor 42 dan seterusnya. Yesus itu memang disebut Nabi oleh orang sesamanya. Bahkan dirinya sendiri menyebut itu, bahwa Nabi tidak dihormati di mana dia berasal. Nah, kemudian saudara, ketika Anda mengatakan kami yang dihardi, mau sampai kapan coba saudara memperbodoh diri dengan mengatakan orang Islam dihardi oleh Yesus? Orang Islam tidak ada memanggil Yesus Tuhan, tidak ada mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Sekarang yang bermukjizat pakai nama Yesus itu Kristen. Tapi pertanyaannya, Yesus yang mana? Karena Yesus anak Maria justru mengatakan aku tidak mengenal kalian. Berarti tergenapi apa yang terjadi, bahwa akan datang penyesat dengan memakai namaku Yesus Kristus. Dan inilah yang sedang kalian gunakan. Penyesat yang bernama Yesus Kristus inilah yang kalian pakai namanya. Sehingga Yesus yang asli tidak mengenal kalian. Coba nih, sederhananya nih, kita buat kemudian sederhananya. Orang Kristen mengobati orang sakit, yang mereka panggil siapa? Yesus, dalam nama Yesus. Orang Kristen mengusir setan, nama siapa yang mereka panggil? Dalam nama Yesus. Apa mungkin kalau Yesus yang adalah manusia biasa, yang diberi kekuatan sebagai mukjizat kepadanya, adalah Tuhan dalam konsep agama Kristen? Ketika Kristen mengatakan, wahai Tuhan Yesus, sembuhkanlah orang ini dari penyakitnya, dalam namamu aku sembuhkan orang ini, aku jamah dia sehingga dia sembuh. Kalau konsep Anda betul, berarti Yesus yang adalah anak Maria itu berarti Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti dia maha melihat. Kalau dia maha melihat, tentu dia maha mendengar. Kalau dia maha melihat, berarti dia mengenal kalian. Sayangnya yang melihat alam goib, yang melihat dari alam goib kepada alam manusia, itu adalah iblis. Yesus tidak. Kenapa Yesus tidak melihat alam manusia sekarang ini? Karena Yesus adalah manusia yang diberi kekuatan mujizat oleh Tuhannya. Sedangkan iblis, dia berkuasa atas dunia ini. Sehingga ketika Anda memanggil nama Yesus, yang melihat bukan Yesus anak Maria, tapi si penyesat yang adalah si Bilisis yang Anda panggil. Karena kenapa? Yesus terkaget ketika di hari kemudian nanti Anda akan menyeru ke dia. Dan Anda akan mengatakan, loh, bukannya tadinya kami memanggil namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu. Apa kata Yesus yang tidak maha melihat ini, yang tidak maha mengetahui? Oh maaf, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pungut kejahatan. Muncul pertanyaan, lalu Yesus mana yang kalian pakai selama ini mengusir setan? Yesus mana yang bermukjizat di tengah-tengah kalian? Kayak Rusuli Lubis. Yesus mana yang dia panggil itu? Yesus apa yang datang kepadanya untuk mengobati orang? Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal. Lalu Yesus yang mana? Hanya ada dua kandidat. Yesus anak Maria atau iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Itu Bang. Iya Bang.
Pertanyaan saya kan jelas tadi. Yesus bilang, "Nyahlah kalian, hai pembuat kejahatan." Yang menggunakan nama Yesus untuk berbuat kejahatan saat ini itu siapa? Itu kan Kristen, kan? yang jadi polemik. Kristen, Bang. Polemik Hanya Kristen yang pakai nama Yesus menyembuhkan mengusir orang setan. sakit. Menyembuhkan orang sakit, Iya, hanya mengusir Kristen. setan dengan nama Yesus. Setan kan pembuat kejahatan, dan dia wajar kalau diusir dengan nama Yesus. Nah, Orang-orang yang siapa berbuat yang jahat, di sini kan yang berbuat jahat. Hai kamu siapa yang memakai nama Yesus, Bang? Islam Iya. atau Kristen? yang saat ini kan Islam juga memakai nama Yesus untuk membenarkan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu berbicara tentang siapa? Tentang Muhammad. Kalau Padahal kan, kalau yang Kalau berbuat kami, Bang, kejahatan Nabi Isa, Bang, bukan atas Yesus, nama Bang. Yesus. Yang berbuat jahat atas nama Tuhan, yang berbuat jahat atas nama Allah, itu kan yang saat ini bahkan terang-terangan kita lihat itu kan umat Islam berteriak. kejahatan Allah, apa yang dilakukan umat Islam, Bang? berperang. Menjajah 350 tahun gitu. Bagaimana? Kejahatan apa yang dilakukan umat Islam di Nusantara ini? Menjajah, membunuh 350 tahun gitu ya. Kita tidak bicara konteks Nusantara, kita bicara penyelamatan Loh, lalu bicara manusia tentang di apa nih? dunia, bukan konteks Konteks Nusantara. apa ini, Bang? Nusantara kan ada kepentingan yang lain di situ, ya kan? Adakah kejahatan Keselamatan seluruh yang lebih umat jahat? manusia, ya kan? Sabar, Bang. Saya Adakah belum- kejahatan saya dia belum- Adakah kejahatan di atas muka bumi ini selain mengganti pencipta langit dan bumi dengan nama Yesus? Adakah, Bang? Adakah kejahatan di atas muka bumi ini selain dari agama yang menggantikan pencipta langit dan bumi dengan sosok yang bernama Yesus Kristus? Adakah kejahatan di luar daripada itu yang lebih parah? Yang paling jahat yang memberi nama apa, pencipta langit dan bumi ini, kita manusia memberikan dia nama, itu kan lebih jahat. Dalam Iya, pencipta Kristen, langit dan bumi, kami tidak. pencipta langit dan bumi itu tetap saja pencipta langit dan bumi, tidak pernah berubah menjadi manusia. Pertanyaan saya, adakah kejahatan di atas muka bumi ini yang berupaya menggantikan pencipta langit dan bumi dengan seonggok bayi yang lahir di dalam palungan? Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu, Abang? Ada. Kejahatan apa Ada. itu? Kejahatan Yang apa lebih itu, Bang? jahat adalah manusia yang menamai pencipta itu, ya kan? Menamai dengan manusia. Atau Sekelompok satu orang manusia yang menamai pencipta langit dan bumi dengan nama Yesus gitu. bukan nama Lalu- Yesus. Yesus lalu siapa, itu, Bang? Sabar Bang Suma, sabar Bang Suma. Kita tiktokan Nama aja, Yesus santai itu- aja, jangan emosi, nama santai, Yesus santai. Itu, Yeah. nama Yesus itu kan dikasih Dikasih kepada Allah manusia mengutus. atau kepada Tuhan? Nama itu diberikan kepada anak manusia atau kepada Tuhan? diberikan kepada manusia, sosok manusianya Yesus. Manusia. Nah, manusia. Lalu kenapa manusia ini kemudian diangkat derajatnya menjadi Tuhan? Kenapa, Bang? Adakah kejahatan yang lebih tinggi daripada itu? Ada di dalam sosok Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Dia adalah ini firman. yang saya pertanyakan ini yang saya pertanyakan. Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu menganggap bahwa dalam diri oknum yang bernama Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu, Bang? Ada yang lebih Apa itu? jahat. Apa itu, Bang? Memberikan nama kepada Sang Pencipta. Lah, ini Ya kan? lebih parah lagi nih. Ini lebih parah kalau cuma Tidak, nama. yang lebih jahat. Allah itu kan di Kristen itu kan mengenal Tuhan atau Allah itu sebagai aku adalah aku. Tidak ada nama di situ. Tapi umat aku Islam adalah memberikan aku gelar ini. kepada Sang Pencipta itu dengan Oke, sebutan Allah. oke. Aku Berarti yang lebih adalah jahat di aku sini ini. apa? Abang, Kalau abang. Yesus, sabar Abang. Bang Juma. Sabar Ya, Bang Juma. silakan. Kalau Yesus, Silakan. Yesus itu kan itu kan yang kasih itu Allah melalui malaikat Jibril, malaikat Gabriel. Oke, baik. Ya kan? Oke. Terus Iya. Anda mengatakan
Anda mengatakan bahwa aku adalah aku. Nah, sekarang pertanyaan saya, aku adalah aku ini wujudnya seperti apa, Bang? Tidak bisa kita Tidak bisa. jangkau dari pikiran Kalau manusia. Allah, Kita kan kalau manusia. Allah Subhanahu wa taala wujudnya Enggak. seperti apa, Bang? Itu kan iman Anda, Pak. Berarti nggak bisa juga kan, sama kan? Nggak bisa. Karena sama-sama memang bukan makhluk. Nah, kalau aku Tapi adalah aku jahatnya, menjadi tapi anak bayi itu jahatnya. bagaimana, Bang? Abangku. Tapi Kalau jahatnya, aku Bang Jumat, adalah aku, jahatnya. Abang, Jahatnya orang itu kalau Anda memberikan mengatakan, nama kalau kepada Anda dia, mengatakan, memberikan saudara, kepada Sang Pencipta itu. Saudara, Wah, lebih tinggi saudara, manusianya kalau- dong, ya kan? nah sekarang para mana, aku Iya, iya. adalah aku kami sebut dengan yang maha kuasa dan laik maha suci, daripada aku adalah aku menjadi bayi. Para mana itu, Bang? Bang, aku adalah aku yang mereka sebut aniho. Ya, katanya aniho. Kata siapa teman kalian itu? Kami menyebutnya dengan kami menyebutnya dengan lebih Subhanahu parah, wa taala yang memberi yang nama maha suci manusia lagi maha mengangkat tinggi. dirinya untuk Nah, melebihi Allah. lebih parah supaya mana diberikan nama. dengan aku Iya adalah kan? aku diimani menjadi bayi, Bang. Parah mana itu, Bang? Begini, Bang Juma, kalau Ye. saya punya Iya. barang Punya apa, atau Bang? apa begitu, saya berikan nama, wajar. Iya kan, cuman segala nama kami menyebutnya maha suci maha tinggi. Apa yang salah? Apa yang salah dengan itu? Tapi kami tidak mensifati dia seperti anak Terus kalau bayi, Allah itu makhluk apa? terkutuk, Kalau ditombak, Allah- ditampar, diludahin, ditonjok, Allah itu digantung. apa, Kami nggak menuduh dia seperti itu. Kami hanya menyebutkan dia adalah Subhanahu wa taala. Hakikatnya maha suci lagi maha tinggi, yang maha suci, maha tinggi, maha perkasa, maha bijaksana dan Kalau seterusnya. Yesus yang kami hanya kami sembah menggelarinya mau dengan ditonjok sifat-sifat itu mulia. kuat, Kalau Anda bukan itu memberikan menggelarinya sifat gambaran mulia, kepada manusia abangku. bahwa kalau Saudara, Anda tidak menggelarinya dengan sebutan yang mulia. Anda mengatakan dia adalah makhluk terkutuk yang mati digantung di tiang salib. Betul? Betul, Bang? ya, Para mana itu, Bang? Memanggil Tuhan dengan sebutan maha suci dibandingkan Tuhan nuzul ke bumi menjadi makhluk terkutuk. Iya, Itu iya. para mana, Abang? Para mana? halo Bang Juma. Terdiam. Jadi saudara, Waalaikumsalam. Pada kesimpulannya, pagannya sebuah agama itu Ya, halo. kita lihat dari pesan-pesan yang muncul dalam kitab tersebut. Yesus mengatakan, jangan kamu percaya jikalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Di waktu apa itu? Coba pertanyaannya diulang, Bang Suma. Di Matius 24 nomor 23-24. Jadi Ya. apabila ada orang mengaku melihat Ya. ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Iya, karena Mesias di dalam di dalam bilik dan di padang gurun. Yang di dalam Iya. bilik dan di padang gurun kan batu hitam atau Ka'bah itu. Ka'bah itu bukan bilik, Bang. Yang disebut bilik itu tempat tinggal. Bang, bilik itu tempat tinggal. Penjara tempat Paulus itu menerima surat itu tempat tinggal atau bukan, Bang? Di mana? Di Hong Kong, Bang, di Hong Kong. Bilik kan seperti sebuah kotak. Di situ Astaga. bahasa Yunaninya, Bang, Oke. temeong, Bang. Bahasa Yunaninya temeong. Artinya apa temeong itu dalam bahasa Yunani? Apa itu? Kamar rahasia, Bang. Penjara kamar rahasia enggak, Bang? Ya, kamar rahasia. Bagus. Siapa yang Enggak mengaku rahasia, bertemu Bang. dengan Kristus di dalam kamar rahasia, Bang?
Yang Paulus. itu bukan Yang kamar mana- rahasia itu. Oh, jadi Yang kamar rahasia penjara itu bukan kamar rahasia, Bang. Kamar rahasia Semua atau orang bilik bebas itu- masuk ke situ, Bang, ya. Ya bukan. Bukan. Oh, jadi Kita kamar bisa penjara menyapa itu bukan dari- rahasia, itu kamar umum. ke sana. Siapapun bisa masuk ke sana sesuai pesanan gitu. Bebas dan- Bayar dan 300.000 buka. satu malam gitu, Bang, ya. Lalu kalau bukan Paulus yang bertemu dengan Yesus, ada jam dengan Kristus di berkunjungnya padang gurun, terbuka lalu untuk siapa, umum. abangku? Bang, Enggak Bang. begini, kalau bilik kan satu ruangan yang tertutup yang tidak boleh sembarang orang masuk, ya nah, kan? coba Anda Berarti yang tidak sembarang orang masuk itu apa? Coba Anda Penjara bisa- buktikan di mana penjara Nabi bisa Muhammad. siapa saja masuk. Tetapi Sekarang bilik Anda ada di buktikan- Mekah itu tidak boleh sembarang Sekarang- orang masuk. Wah, bisa perang Sekarang itu. sekarang Anda buktikan kapan Nabi Muhammad menerima wahyu ketemu Kristus di dalam Ka'bah. Coba. Kasih dalilnya, Bang. Di mana Nabi Muhammad bertemu Kristus di dalam Ka'bah? Dalil. Entah itu hadis, entah itu Al-Quran. Ada, Wah, Bang? itu kan di Al-Quran. Saya tidak paham Al-Quran. Coba. Oh, berarti coba Bang nggak Suma yang ada. kasih tahu Berarti nggak kapan ada. Berarti nggak ada. Nah, ketemu sekarang Yesus. ada nggak Paulus menulis surat di dalam bilik rahasia ya, berupa penjara? Ada nggak, Bang? Itu bukan bilik rahasia. Lalu, oke, kita tinggalkan bilik. Karena Anda masih malu-malu mengakui. Kalau yang bertemu di padang gurun, Nabi Muhammad pernah nggak bertemu dengan Kristus di padang gurun, Bang? Pernah nggak? Kalau pernah, dalilnya mana dong? Tapi kalau Paulus ketemu dengan Kristus di padang gurun, ada nggak, Bang? Kalau begini, Iya, begini. ada yang namanya jin korin, ya kan? Oh, jin korin. Iya, jin korin. Apa itu jin korin, Bang? Saya salah, Iya. tolong koreksi. Jadi Iya. jin itu dia akan bersama-sama dengan manusia kalau waktu lahir. Ini saya nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ada jin Iya. yang bersama-sama dengan manusia waktu dia lahir sampai mati. Oh, Jin kalau yang iblis, sama. kalau iblis yang ada datang di kepada dalam tubuh Yesus, Paulus yang bilang, itu apa "Tunduk namanya, kepada abangku?" saya sedikit saja, saya akan kasih kamu dunia, saya akan kasih kamu Abangku. harta, kamu Abangku, kelaparan, kalau kamu di dalam tubuh ada. Paulus itu itu- yang kamu sama. bicara sendiri abangnya. Udah mulai gila ya, Bang? Kalau yang ada di dalam tubuh jin korin itu yang ada waktu bersama-sama ketemu dengan Yesus itu, ya toh? Abang, Terus bilang, Yesus, abang. kalau kamu tunduk sama saya akan Abang. kasih kamu segala sesuatu. Pokoknya Ya. saya akan kasih, ya kan? Mulai Anda mencari pelampung, tapi yang Anda pegang cuma hanyut. Halo. Abangku, 2 Korintus 12 nomor 7. Enggak apa-apa, saya bisa berenang. Iya. 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus mengaku di dalam tubuhnya ada iblis. Itu siapa, Bang? Iblis itu ngapain di dalam tubuh Paulus itu, ngapain, Bang? Bang. Halo. Iya, halo juga. Hah? Abang masih di Hong Kong? Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Ya. Kristus di padang gurun, Bang? Siapa? Siapa yang pernah mengaku bertemu Kristus di padang gurun, Bang? Paulus. Bang Napi, saya bantu jawab Paulus gitu. Paulus paman gitu. Paulus. Susah kali. Nah, jadi yang pagan itu siapa sekarang? Yang diusir Yesus itu Ya. siapa? Yang diusir Yesus karena dia Suaranya bermukjizat hilang-hilang. pakai nama Yesus itu siapa, Bang? Bang, Kristen. yang memanggil nama Yesus, bermukjizat pakai nama di mana Yesus, Kisah mengusir Rasul? setan pakai nama Yesus, itu siapa, Bang? Itu aja dulu, akui dulu itu. Yang memanggil nama Yesus dalam bermukjizat itu siapa, Bang? Islam atau Kristen, abangku? Bang, jawab. Terus terang, Bang, jangan malu.
Ini dilas malah meleleh ini. Repot ini. Jangan sombong kepada kebenaran, Abang. Iya, iya. Silakan bang. Oke, lanjut Bang Zuma. Iya. Oh, Yang memanggil Yesus Tuhan itu Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Nah, kenapa Yesus asli tidak mengenal Kristen kalau begitu? Kalau kan tadi sudah itu Bang. Iya, Kalau pertanyaan saya, dilanjutkan, kenapa Yesus kejahatan tidak atas mengenal nama- Kristen? Begini, yang membuat kejahatan atas nama Yesus atau kita sebut sebagai Yesus Kristus atau Tuhannya orang Kristen yang membuat kejahatan atas nama Allah, itu yang dibilang enyahlah kalian tidak mengenal kalian. Mama. Sama seperti Yesus yang kami tahu, yang sejarahnya mengatakan bahwa dia lahir di kandang domba. Terus umat Islam bilang, tidak, dia lahir di bawah pohon kurma. Dia bilang, Abangku, dalilnya bukan mengatakan barang siapa yang mengaku bertemu aku di bawah pohon kurma. Dia mengatakan barang siapa yang mengaku bertemu aku di padang gurun. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Bang? Nabi Muhammad atau Paulus? di situ bukan maksudnya begitu. Oh, jadi maksudnya di pohon kurma di situ. Maksudnya pohon kurma dibahas di situ, Bang. Enggak, padang gurun atau pohon kurma nih? Mana yang betul? Kan tadi maksudnya saya fakta sejarahnya, toh. Lo kok fakta Orang sejarah? Kristen, orang Dalil, Kristen. dalil, abang, dalil. Yesus berpesan kepada Bani Israel, apabila ada orang mengatakan ada Mesias di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, Bang? Paulus atau Nabi Muhammad? Paulus kan ketemu Yesus di dekat kota, bukan di padang gurun. Dia menuju ke Damsik, Bang. Damsik itu, jalan menuju ke Damsik itu padang gurun. Bukan, tidak. Kenapa padang gurun ada belukar? Mati nih ya. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Jalan ke Damsik itu adalah padang gurun. Satu raja-raja. Iya. Kita bicara Paulus. Paulus itu perjanjian baru. Itu Iya, makanya saya katakan Damsik masuk itu ke padang gurun. Damsik Masehi, itu tahun padang Masehi. gurun. Kalau orang aja itu ribuan tahun sebelum Masehi, Bang. Bang, Damsik itu padang gurun. Tertulis dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, Paulus menuju ke Damsik, berarti padang gurun. Yesus berpesan, apabila ada orang berkata sinyalnya nih. ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan Suaranya kamu Bang percaya. Udah. Nah, siapa yang bertemu dengan Kristus ketika menuju ke Damsik, Bang, padang gurun? Siapa, Bang? Paulus tak jawab. Napi jawab. Atau dikerenin dikit bang, Mr. Paul gitu bang. Ya, betul. Atau Tante Paul. Terserahlah. Tapi kan bukan terserahlah. Yang di padang gurun, yang dalam bilik. Ya, kan? Iya, yang di padang gurun dulu. Jangan beratkan Yang di Anda, padang Nabi gurun. Muhammad. Tapi kan Nabi bukan di dalam Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Kristus, Bang. Jangan bikin saya emosi, Bang. Saya udah nyantir loh ini. Saya paling emosi kalau ada orang bodoh yang bahlul, sombong, dan pembohong.
Anda mau mengais-ngais ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Kristus di dalam bilik, di padang gurun. Sedangkan di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 9, nomor 3, Paulus menuju ke Damsyik, bertemu dengan Kristus. Begini Bang Zuma. Yes. Yesus adalah Tuhan. Kata siapa? Kata saya tadi barusan. Berarti betul lah nubuat Petrus bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Berarti Kristen ini betul menggenapi angkatan jahat. Karena yang disalib itu dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah bagi angkatan jahat. Begitu Bang. Yang di padang gurun, yang di dalam bilik, jangan disebut Tuhan. Karena itu bukan Tuhan, itu setan itu. Kan begitu. Bagus. Oke, sepakat kita. Sepakat kita bahwa yang ditemui di dalam bilik dan di padang gurun itu setan. Sepakat ya? Sepakat ya? Ya, oke. Sekarang sepakat. Oke, sekarang kita bahas padang gurun dulu ya. Oke. Yang di padang gurun, di dalam bilik. Iya, di padang gurun dan di dalam bilik. Kita bahas dulu itu. Iya, kita bahas dulu. Anda kan sudah sepakat bahwa yang ada di padang gurun dan di bilik itu adalah setan. Kita sepakat. Nah, sekarang kita uji nih. Siapa yang pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun? Anda dulu. Tolong tunjukkan di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Kristus di padang gurun. Silakan. Ingat ya, Anda sepakat bahwa yang di padang gurun itu setan. Silakan tunjukkan ke saya dalilnya. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan kabur. Kabur. Oke, saya jawab. Aduh. Lama. Dompala. Ini setannya yang muncul. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik." Disebut padang gurun itu Damsyik. Paulus mengaku menuju ke Damsyik, padang gurun, bertemu dengan Kristus. Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat yang bertemu dengan iblis di padang gurun yang bergelar Kristus." Siapa yang pernah bertemu dengan Kristus atau iblis di padang gurun? Paulus. Siapa pengikutnya Paulus? Aliteng. Jadi terbukti Kristus palsu yang kalian sembah itu adalah sibilisis menurut orang yang kabur tadi, telanjang. Begitu Gumasa. Kau aja ngomong, lanjut terus. Bentar dulu gue masalah. Jarjur, Kristen Muslim, jarjur. Ada juga emosinya orang ini. Aku pikir orang gila itu enggak emosi. Emosi juga ternyata walaupun Jadi gila. satu-satunya manusia yang ditetapkan menjadi Tuhan. Suara saya jelas nih. Jarjur Kristen ya, silakan jarjur. Diam dulu Satu-satunya gue masalah. manusia yang ditetapkan menjadi Tuhan. Bunda Lele otak. Ya silakan Bang Jarjur. Apa yang mau dijelaskan? Silakan. Suara saya jelas ya? Ya. Enggak, Bang. Oke. Perkenalkan, saya Kristen. Iya. Kemudian sebelum saya mau berdiskusi sama Bang Suma yang fenomenal ini, mohon untuk tidak mengancam saya ya Bang Suma ya. Soalnya beberapa videonya Bang Suma itu kok kayak mengancam gitu. Ngancam gimana Bang? Oh jangan framing, Oten. Saya justru yang diancam ini, dilaporkan polisi kok jadi Anda yang terancam. Ini Kristen kayak apa ya? Kalau muncul kayak gini kayak seorang laki-laki kekar tapi menggunakan gincu, pakai konde, lalu pakai baju daster tinggi. Itulah kalian, sok cantik. Padahal pelakunya kalian. Nah itulah.
Giliran ada yang ketahuan curi ayam, maling ayam, kalian muncul. Selamat siang tante, perkenalkan nama saya Sari. Dihantam kepalanya pakai pentungan. Jujur, namamu siapa? Sari tante. Kamu nanti digebukin sama warga di sini loh. Jujur, namamu siapa? Dihantam sama anak muda. Buk. Sari atau bukan? Ngaku nggak? Sari. Nah, lama-lama dihantam, ditampar, ketuak. Nama lengkapmu siapa? Sari Puding. Nah itulah kalian, sok cantik. Jangan ngancam-ngancam saya ya. Lo yang ngancam, kau yang laporin saya ke polisi lo, domla. Lapor ke polisi nggak malu. Diajarin kebenaran malah lapor polisi. Lu pikir polisi itu mau membabi buta? Asal lapor nangkap? Enggak dong. Polisi kita itu sangat profesional. Fokus. Sangat profesional. Polisi kita, I love you polisi Indonesia, Masya Allah. Berkali-kali saya masuk saja kerjamu. Apa pula kau satu-satunya manusia yang dilantik menjadi Tuhan? Baca, Anak mana durhaka. ayatnya itu harus kota. Itu yang harus kota. Yang harus kotanya, mana ayatnya? Yesus Mana ayatnya? satu-satunya manusia dari surga yang ditetapkan sebagai Tuhan dan Kristus. Ayatnya mana? 1 Oke. Korintus 8 nomor 6. Udah. Ya. Kisah para Rasul 5 ayat 30 dan 31. Iya, baca. Lucu ini. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang ditinggikan Allah sendiri dengan tangannya menjadi Bangga Tuhannya Tuhan atau digantung. pemimpin dan Kristus atau juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi Yesus Kamu dapat informasi satu-satunya dari mana manusia yang itu? diangkat menjadi Tuhan atau pemimpin atau Kristus atau juru selamat. Jadi hanya Yesus yang ditetapkan sebagai pemimpin dan juru selamat atau Tuhan dan Kristus ya. Ya, jadi Tuhan artinya pemimpin, Kristus artinya juru selamat. Jadi hanya Iya. Kenapa kau teriak-teriak kah? Nggak bisa ngomong pelan-pelan kah? Kampret. Kau naik lagi Napi. Silakan Napi. Kau diam dulu, nggak ada otak kau gemasak. Biar Napi. Lanjut Napi. Nggak bisa menjawab. Silakan. udah jelas ya. Yang- Surah Rasul 5 30 sampai 31. Coba biar Oke. mungkin si Gumasak kayaknya mungkin. Kenapa Lanjut Gumasak? yang tadi ya. Oh, silakan Napi. Masih kuat. Yang di padang gurun dan di dalam bilik itu bukan Tuhan. Tapi setan. Ya, setan. Nah, sekarang siapa yang menemui Kristus di padang gurun? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Iya, itu Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, thank you. Tapi Dar. bukan Dar. di dalam Anda bilik. sedang- Bukan Dar. di dalam bilik, Bang Zuma. Anda sudah mengakui. Bukan di dalam Yang tidak bilik. bersaksi dengan tentang Yesus. Anda sudah Kristus mengakui Nabi kok. palsu. Yang menuju ke Damsyik itu siapa? Paulus kan? Tapi bukan di dalam bilik. Nah, sekarang di dalam bilik ini apa? Maksudnya bilik ini dalam bahasa Yunaninya apa? Begini Bang Zuma. Begini, Rumah hitam. Dan di dalam bilik. Itu aja. Bilik Gue masak. Kalau kau mau jual obat sana di lapangan. Jual obat di bilik itu maksudnya rumah hitam. Kalau bahasa Yunaninya Bang, itu temeon. Temeon itu artinya kamar pribadi. Sekarang kamar sel itu kamar pribadi atau bukan Bang? Bukan. Jadi itu kamar umum. Kamar umum itu kalau kamar sel itu kamar umum. Iya. Itu siapa saja yang berbuat salah kan pasti dimasukkan ke sana. Ya itu kamar pribadi miliknya orang yang bersalah masuk di situ, bukan kamar umum itu. Paulus menulis surat di dalam penjara, kamar rahasia.
Dan suratnya diakuinya, diterima dari Kristus. Tapi kan Berarti tidak- dia bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. tidak ada penjara yang dibuat di padang gurun. Loh, padang gurun. Paulus ketika ke Damsik, padang gurun. Ketika dia kemudian dipenjara di Roma, itu dalam temeong, di dalam kamar rahasia. Dan di situ dia menulis 3 buku. 3 bukunya dituliskan dalam penjara Paulus itu. Dan dia mengakui tulisannya itu diilhami dari Yesus Kristus. Yesus menubuatkan tuh, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia, di dalam padang gurun, jangan ente percaya. Nah, itu data, Bung. Sekarang Anda sakit hati dengan data itu. Anda mencoba mau remis. Kalau begitu saya bantu. Tolong tunjukkan di mana nabiku pernah bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus itu. Di mana nabiku pernah bertemu? Di Gua Di mana? Hira, di Gua Hira. Dalil. Dalil, silakan, dalil. Begini Bang Zuma. Gua Hira, Ya. karena Gua Hira ini di padang gurun. Di Gua Hira itu yang datang Roh Kudus, bukan Kristus. Beda, Cak Ayu. Jangan gila permanen. Jangan gila ngajak-ngajak gila. Anda aja. Begini. Ya, Begini, apalagi Gua Hira. Di dalam kekristenan itu kita percaya Yesus itu sepanjang masa pengajaran sepanjang masa nenek lu kiper. Di dalam kitabmu, sabar. Sebabnya Yesus Tunggu dulu. Yesus bilang Tunggu begini dulu. Bang Zuma. Yesus Tunggu bilang, dulu, tunggu saudara. Saya bacakan dalil kepada saudara. Diam. Saya bacakan dalil supaya Anda bisa menilai kebohongan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 40 dan 41, dengarkan. Semua dengar, yang Islam juga dengar. Yesus itu telah dibangkitkan Tuhan pada hari yang ketiga, dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri. 1. Jadi Tuhan membangkitkan yang namanya Yesus itu, dan dia menampakkan diri. Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa. Ingat, Yesus tidak menampakkan diri kepada seluruh bangsa, tetapi hanya kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Pertanyaan saya, kalau yang diceritakan ini adalah Yesus anak Maria, pertanyaannya, pernahkah kemudian Paulus makan minum bersama dengan Yesus? Jawab. Pernahkah Paulus ini ditemukan makan minum bersama dengan Paulus? Jawab. Tidak pernah. Tidak pernah kan? Nah, lalu Kristus Yesus mana yang ditemui Paulus ini? Ayo. Yesus mana yang ditemui Paulus? Ayo. Mulai sadar dia. Ayo saudara, ayo gunakan akalmu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ayo dong, 2000 tahun. 2000 tahun lamanya Kristen menyembah Kristus palsu. 2000 tahun loh. Dan saatnya orang-orang yang masih bisa selamat, ayo berpikir dengan jernih. Berpikir. Kalau Yesus mengatakan ada Kristus palsu, dan Yesus ternyata tidak mengenal orang yang memanggil namanya, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, berarti yang kalian panggil selama ini bernubuat mengusir setan di gereja, itu bukan Yesus asli. Mantra senggote. Ayolah saudara, saya sayang sama kalian. Sayang saya sama kalian. Kasihan kalian itu kalau harus di neraka kekal hanya gara-gara ego, hanya gara-gara suka makan babi, hanya gara-gara suka pelihara kulub.
hanya karena suka menyanyi hari Minggu. Sayang kalian tuh hanya gara-gara sepele kayak Jadi begitu begini, kalian begini, kekal di neraka. Sayang lu, sayang. Sayang, Halo, Bang kawan, Suma. sayang kali. Begini Bang Suma, oke. Bertobatlah. Nah, saya bisa bicara sebentar. Iya, nangis pun boleh, jangankan bicara nangis saja boleh. Ya, Fajar sebentar gantian Fajar ya. Nanti tunggu Pak Napi selesai dulu. Kekristenan, pemikiran pemahaman saya tentang kekristenannya. Jadi seperti Jadi yang enggak bukan lagi tentang Yesus ini, tentang kekristenan kita bahas. tentang Yesus, Ya, Yesus. kalau tentang Yesus jangan kekristenan dong. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. yang kami Yesus hanya mengajarkan kepada Bani Israel, jangan percaya kepada Kristus palsu yang datang di padang gurun, dan ternyata itu Paulus. begini. Kalau Yesus disebut Kristus, Kristus itu apa, Bang Zuma? Menurut Orang yang diurapi, saudara. orang yang diurapi, raja, Iya, pemimpin. iya, orang yang diurapi. Nggak usah kau tambah bingung nanti kamu. Tuhan. Kau tambah lagi Tuhan. Alamak, sejak kapan Tuhan diurapi, digosok pakai minyak gosok? Mama. Nggak usah kau berat-beratkan dirimu lebih kali. Kamu menyembah setan yang berkuasa itu aja. Di dunia ini, Bung, ada penguasa namanya iblis, dan itu Tuhanmu. Jadi kami tahu kalian itu penyembah yang kuasa. Yesus diajak, Yesus, ya paman, kalau kau menyembahku, segala kuasa di dunia akan kuberikan kepadamu. Yesus menolaknya. Tapi kalian menyembahnya, kalian kuasa menyembuhkan orang, membuat orang lumpuh berjalan. Itu kalian kuasa. Kenapa? Karena kalian itu adalah hamba atau anak-anak setan, anak-anak Kristus yang datang Begini kepada Bang Paulus. Bang Zuma kan belum Gitu. dengar. Bang Zuma kan belum dengar apa yang saya bilang. Anda belum bicara, saya sudah tahu apa yang Anda akan bilang. Jadi kan Bang Zuma cuma bicara begitu aja. Jadi ya kayak cuma lewat Coba aja. coba apa yang Anda ingin katakan? Silakan. Begini Bang Zuma. Apa itu? Jadi waktu Yesus menolak, mereka bilang, Yesus bilang apa namanya? Tadi Apa itu? Bayar arisan. Oh. yang membuat kejahatan. Nama Yesus itu kan Yesus itu dia universal, dia abadi kekal. Terus? Jadi pengajaran dia itu untuk selamanya. Nah, terus? Jadi untuk kita yang saat ini kalau melihat bahwa Kristus atau Tuhan atau penyelamat itu dia ada di dalam bilik di padang gurun, hati-hati karena itu penyesat, begitu. Saudaraku, saya sudah mendengarkan kamu, ya. Tapi kamu seperti tabung gas kosong yang diisi roh lalu berbicara. Paham itu, saudara? Yesus berpesan kepada muridnya di Bukit Zaitun. Apa kata coba. Yesus? Muridnya di Bukit Zaitun. Masa muridnya yang ada di Bukit Zaitun masih hidup sampai hari ini? Sakit ente ini. Murid Yesus itu sudah pada bermatian di abad pertama. Yang dimaksud penyesat di sana adalah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus pada zaman itu yang datang kepada murid Yesus. Bukan Yesus. bukan bertemu Bang Zuma, itu bukan bertemu. Yang mengaku Tuhan, tapi dia ada di padang gurun dan di dalam bilik, itu bukan Tuhan, itu penyesat. Lalu orang itu datang mengaku-ngaku di depan murid Yesus. Sekarang pertanyaan saya, murid Yesus masih hidup nggak sampai hari ini? Pengejarannya masih hidup. Muridnya, Cak Ayu, murid. Sudah mati, sudah meninggal. Iya, semua. sudah mati. Nah, sebelum mereka mati, ada nggak orang yang pernah mengatakan bertemu dengan Kristus di gurun? Ada nggak? Tidak. Paulus kapan dia mengaku bertemu dengan Yesus? Waktu perjalanan ke Damsik. Nah, Damsik ini menurut literasi kitabnya Yahudi, apakah bagian daripada padang gurun atau bukan? Tidak tahu. 1 Raja-Raja 19:15. Damsik itu padang gurun. Berarti yang menggenapi nubuatan dan datang kepada murid Yesus angkatan pertama itu siapa?
Jangan kau bawa nabiku di abad ke-7. Tidak ada hubungannya abad ke-7 dengan abad pertama. Masakan nabiku datang di abad pertama, Nabi Muhammad datang ke abad pertama. Murid-murid Yesus, perkenalkan, saya Nabi Muhammad dari abad ke-7 datang kepadamu. Bah, hebat kali nabiku bah. Gak ada itu bang. Yang datang kepada murid Yesus adalah Paulus yang bertemu dengan Kristus di padang gurun. Coba anda lihat bagaimana Paulus itu dibenci sama orang murid Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di semua dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Paulus dituduh sebagai penyakit sampar, penyesat. Orang Yahudi yang menuduh dia. Orang Yahudi mengatakan Paulus itu adalah penyesat orang Yahudi. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kalau orang Yahudi sudah mengatakan Paulus itu adalah penyakit sampar, dia adalah penyesat orang Yahudi, dan sementara kalian menjilat-jilat Paulus, berarti kalian ini adalah penjilat penyesat. Dan kalau anda mengatakan tidak datang kepada muridnya, itu kan Yahudi kan bukan Kristen. Iya betul, sedangkan Kristen itu adalah pengikut Paulus. Pemimpin kalian saja, Iya. pemimpin kalian yaitu Paulus aja dibilang penyesat, apalagi kalian. Sadarlah kawan. Yang menuju ke Damsik itu Paulus, yang bertemu dengan Kristus menurut pengakuannya adalah Paulus. Yang bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia Paulus. Tergenapi seluruhnya. Jangan kamu percaya sebab beda dia akan konteks datang itu. kepadamu. Sekarang yang datang kepada murid Beda Yesus konteks menganiaya itu. Yesus, muridnya siapa? Paulus. Beda konteks itu. Bukan beda konteks. Tadi saya membacakan Kisah Para Rasul 10 nomor Kan 41. Di padang gurun, begini, Tuhan itu tidak di padang gurun dan di dalam bilik. Siapa bilang Tuhan? Kristus Cahayu. Kristus, bukan Tuhan. Kulempar juga sebab rokok lama-lama ini ya. Tuhan. Tuhan dari saudara, Yesus Jangan anak emosi Maria Bang kau bilang, Suma. Yesus anak Maria kau sebut Tuhan itu karena kau sudah disesatkan sama Kristus. Bukan disesatkan, memang faktanya dia Tuhan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia Tuhan sedangkan dia manusia? Yang Tuhan itu bagi kamu yang datang kepada kalian. Namanya juga sama. Dia juga bergelar Kristus. Sama-samanya gelarnya. Sama namanya Yesus Kristus sama. Tapi oknumnya berbeda. Yesus anak Maria adalah manusia. Dia seorang nabi untuk Bani Israel. Kristus yang adalah roh yang datang kepada Kristen itu adalah Tuhan kalian. Yang Yesus sebutkan di dalam Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Yesus sendiri yang mengatakan itu, Cak Kangkung. Sadarlah bang. Yang berbuat kejahatan kan siapa dulu sekarang? Yang menolak pengajaran Yesus siapa? Guru dah turun dulu, guru dah. Menyangkal penyaliban Yesus siapa? Sebentar Napi, sebentar. Kena kayaknya akun Bang Zuma ya. Teman-teman. Ustaz Arif monitor ini kayaknya akun Bang Zuma kena. Kita tunggu dulu Bang Zuma naik. Sembari menunggu Bang Zuma, teman-teman bantu di follow-follow juga akun saya ini ya. Langsung seketika. Ya, akun saya izin bantu di follow-follow. Sembari menunggu Bang Zuma. Bantu follow-follow dan tap-tap layarnya teman-teman. Puluh-puluh. Gampang itu Napi, cara mendeteksi pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus itu bertentangan, kontradiksi. Itulah pengajaran Yesus anak Maria, Mesias asli dengan Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Fakta bukti ya, ajaran Torah dimatikan oleh si Paulus. Sementara Yesus berkata di Matius 5:17 sampai selesai, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu ataupun dari hukum Taurat tidak akan batal, tidak akan lenyap. Barang siapa yang mengajar, barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Ya toh. Tapi apa kata si Paulus di dalam Korintus dan di dalam Galatia? Tidak seorang pun ya, Galatia 2, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu poin besarnya dulu.
Banyak rincian-rinciannya pertentangan antara Paulus dan Yesus, ajaran Yesus anak Maria. Ya, ajaran Paulus dari mana? Ya dari Kristus palsu yang menemui dia, Sibilisis itu bang singkatnya. Silakan. Kalau ada Gurunda request, bantu di up, Iwan. Iya. Berat saya. Ya, sambil nunggu Gurunda, tadi Bang Napi, sepertinya Anda perlu tambah nafas dulu ya, Anda istirahat dulu, segarkan dulu. Silakan Bang Jar, tadi apa yang mau disampaikan? Halo Bang. Saya Kristen ya. Meskipun di foto profil saya itu pakai songko. Yang perlu saya garis bawahi pertama ya. Sebenarnya tadi mau saya sampaikan ke Bang Suma tapi lagi off. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa kita jangan ada ancam-ancaman, karena saya sempat lihat ada beberapa pernyataan Bang Suma itu yang tendensius sekali. Gak usah framing, langsung aja ke tema diskusi kalau mau diskusi. Silakan. Bahwasannya saya Mau ini diskusi atau kau curhat? Kau diskusi atau curhat? Kalau kau curhat, kau curhat depannya nenekmu. Ayo. saya mau curhat, bukan mau curhat, saya mau cerita. Iya, saya mau Kau diskusi. usah cerita. Ya diskusi ya, jangan ngancem-ngancem, jangan. Kalau kita buka-bukaan, aduh. Nah, Iya, diskusi silakan. nggak ada. Mm-mm. Jadi gini, pertama yang perlu saya garis bawahi bahwa Muslim itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, oke? Agama yang membawa damai sejahtera, kita sepakat itu ya. Oke, yang berikut penjelasan tentang Yesus, kemudian penjelasan tentang Paulus. Setelah saya lihat dari penjelasan Bang Suma dan teman-teman yang ada di sini, itu hanya mencomot-comot pasal, mencomot-comot ayat tanpa melihat konteksnya. Lalu kemudian melakukan framing bahwasanya ada kontradiksi yang dilakukan oleh Paulus dengan apa yang disampaikan oleh Yesus yang diimani oleh umat Oke, Kristen. saya tanggapi dulu, izin. Anda sudah berani menyimpulkan seperti itu, Anda sudah paham yang dibahasnya? Saya sangat paham karena Sangat itu Alkitab paham. saya. Baik, sangat paham gitu ya. Langsung aja ke Oke. poin, ke pembahasan. Oke. Sambil nunggu Gurunda akunnya ada ya. Oke, baik. Nah, coba di mana? Ketika Yang pertama saya tunjukkan ya. Oh, ini udah kembali. Tadi Gurunda ya. Saya bilang aja lah Gurunda lah biar enak gitu. Tadi Gurunda Bang Suma bilang teman-teman bahwasannya lanjut, ambil alih dulu silakan. Oh, siap. Ya, waktunya laporan kita. Wajib sholat. Silakan di Makassar. Oh iya sholat. silakan. Oh ya udah. Ya, enggak apa-apa, Anda teruskan. Lanjut Off dulu ya, Bang, sama Ustadz. Silakan. Oh ya oke. Ini Gurunda udah gabung ya. Ya jadi yang tadi di dalam Kisah Para Rasul 9 itu kan cerita tentang Saulus yang awalnya dia belum bertobat. Dia masih bernama Saulus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 9 itu disebutkan namanya Saulus. Dalam perjalanan ke Damsik, nah perlu digarisbawahi bahwasannya di dalam Kisah Para Rasul tidak menyebutkan padang gurun. Yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul ayat 3 itu adalah perjalanan ke Damsik. Dalam perjalanan ke Damsik ini apakah dia di padang gurun atau tidak itu tidak dijelaskan. Nah, tetapi poin penting di dalam Kisah Para Rasul 9 ini adalah bahwasannya dia bertemu seseorang atau sosok yang mana sosok itu sendiri mengatakan bahwa dia adalah Yesus yang mau dianiaya atau yang sudah dianiaya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4 di sana disebutkan. Saya baca dari ayat yang 3 ya. Sudah Kisah Para Rasul dipahami 9. Bang, sudah dipahami poinnya. Itu sering diulang-ulang. Oke, nah di situ pengakuan. Nah sekarang kembali kepada pernyataan Yesusnya, yang dia berpesan kepada murid-muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu sebagai Mesias, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Oke, baik Bang. Itu kalau yang saya lihat itu ada di beberapa Injil, salah satunya di dalam Injil Matius. Tetapi yang Abang maksudkan ini di dalam Injil mana? Kalau di dalam Injil Matius pasal 24. Kalau di dalam Matius pasal 24 itu berbunyi seperti ini ya Bang ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat
dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin Iya. mereka menyesatkan orang-orang pilihan Nah juga. itu akan menyesatkan. Ada Mesias Oke. palsu, ada nabi palsu. Nah sekarang Oke. Paulus kan seorang nabi dalam kekristenan. Nah, Iya. yang bertemu dengan Paulus mengaku sebagai Mesias. Ya kan? Nah, pesan Yesus Iya. sebelum dia terangkat, kalau ada yang mengaku sebagai Mesias, suruh percaya atau jangan percaya. Nah, kembali kepada konteks ya Bang ya, Loh, konteks pasal ini. Matius 24 Ya, ini ya. konteks. Iya, ya, di dalam konteks Matius pasal 24 itu Bang, dia diterangkan bahwasannya yang akan mengaku-ngaku sebagai Yesus atau mengaku-ngaku sebagai Kristus adalah mereka yang membawa kepada penyesatan. Ya iya. Sementara Ya, Yesus itu yang betul. bertemu nanti akan Iya, menyesatkan iya, banyak iya. orang, Bang. Betul. Nah, sementara yang memperkenalkan diri sebagai Yesus di padang gurun yang tadi disebutkan atau yang bertemu dengan Saulus di perjalanan ke Damsyik itu, dia tidak menyesatkan. Di dalam ajaran Paulus tidak ada satupun yang Paulus bilang bahwa Loh. Yesus Kristus yang pernah tersalib di kayu salib itu, yang mati dan kemudian bangkit itu menyesatkan. Itu tidak pernah ada. Tidak ada satu pernyataan dari Paulus pun yang menyangkal atau bilang bahwa Yesus yang bertemu dengan dia itu Oke. telah menyesatkan. Itu Oke, tidak ada, Bang. baik. Kita bukti sekarang ya pembuktiannya. Ini Oke, baik. itu kan menyesatkan. Contoh ketika membuka Efesus 2 nomor 15. Ya, Efesus 2. nomor 15. Ini yang noise siapa bentar ya? Bang ya. Abang ada suara jangkrik atau dari saya ini? Sama Oten, Ustaz. sama Dari Oten. Bang Jar kayaknya. Ya, Oten. Dari dari Oten. Enggak Bang, saya sendiri di sini Bang. Enggak ada orang. Lah iya, ada orang. Oh, bukan orang ya. Efesus 2 nomor 15. Itu kan nggak ada lagi suara kayak jengkrit kan? kayak Iya jangkrit benar-benar. ada kan? Bang, dari Bang Anda Jan. noise-nya Bang, itu mic-nya ditutup hilang. Nah, itu pembuktian aja. Oke, Efesus 2 nomor 15. Di situ kan dikatakan dengan matinya Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu ajaran siapa? Ajaran Mr. Paul. Pertanyaannya, apakah Yesus pernah mengatakan demikian? Tidak, justru dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia bukan meniadakan, tapi menggenapinya. Nah, ini salah satu contoh aja, ini salah satu contoh. Begitu Pak, dipahaminya. Oke, saya bisa jawab ya Bang ya. Ya silakan Di dibilang dalam- Mr. Paulnya. Oke. saya garis bawahi dulu ya Bang ya. Kami tidak menyembah tidak menyembah Rasul Paulus. Kami mengakui Enggak ada yang nuduh, enggak ada ajarannya yang nuduh dia. nyembah, enggak ada. Ajaran dia tentang Yesus Kristus yang sama dengan Yesus Kristus yang pernah hidup waktu itu. Nah, dikembali ke ayat tadi, ayat 15 itu, Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dirinya sini adalah tentu menuju kepada Yesus Kristus ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, begini Bang, kalau kita membaca kitab atau surat Efesus ini secara kontekstual, artinya melihat pada konteksnya, di sana ada jemaat Kristen yang sukunya itu asli Yahudi. Mereka masih percaya kepada Taurat dan menganggap bahwa hanya Taurat yang akan membawa mereka kepada keselamatan. Iya, bang, jangan dijelaskan kemana-mana dulu, Itu kan pernyataan Paulus kan, seperti itu. Sementara Yesus berkata di Matius 5 nomor 17 sampai seterusnya, dia katakan bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi datang untuk menggenapi. Itu kata Yesus. Nah, bahkan kalau ada yang meniadakan satu iota pun, kata Yesus, karena itu aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang terendah dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Kalau meniadakan sebelum lenyap langit dan bumi, dia tidak akan masuk surga. Nah, tadi ada yang meniadakan.
Kira-kira sinkron nggak dengan ajaran Yesus? Nah, ini Oke, salah satu pembuktian. Ya, saya jawab ya Bang ya. Konteks pasal 2 Efesus pasal 2 ayat 15 itu membatalkan bukan berarti menghilangkan secara harafiah, tetapi membatalkan dalam pengertian memaknai hukum Taurat sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Kan tadi saya bilang, jemaat Efesus ini ada orang Yahudi juga yang Dengan masih segala menganggap perintah dan ketentuannya. iya, lihat Perintah kalimatnya. dan ketentuannya Iya, itu semua perintah dan dibatalkan. Ya, Abang lihat ya. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengandalkan damai sejahtera. Kalau Abang baca dari sebelum dan sesudah ayat 15 ini, Abang akan lihat bahwa orang Yahudi Kristen di jemaat Efesus itu menganggap bahwa dengan menuruti hukum Taurat mereka akan selamat. Nah, Rasul Paulus bilang, betul. iya, Rasul Paulus bilang, Itu ajaran Yesus. Bahkan dia katakan, karena itu siapa yang meniadakan dan seterusnya kan tadi ya, perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kan ajaran Yesus. Satu Betul. titik pun dia katakan satu iota. Iota itu huruf iot, huruf Ibrani yang paling kecil kayak titik. Itu tidak boleh ditiadakan. Ajaran Yesusnya. Tapi tadi mengatakan dibatalkan semua itu. Nah, itu Oke. perbedaannya sudah sangat jelas ya. Itu salah satu contoh. Tambah satu Ustaz, tambah satu Ya. di Galatia Nah. 2:16. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak dibenarkan nih menurut si Paulus ini. Silakan. saya udah bisa jawab. Silakan. Ya, Pak Ustadz dan Bunda. Kita angkat ini pertentangannya ya, kontradiksinya Iya, ya, siap. ajaran Mesias asli dengan Ya. Mesias palsu yang mendatangi Paulus. Oke, silakan. Coba kalau Ya. kau gini, coba kalau tunjukkan ajaran Paulus yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Coba, coba Bang. Oke, saya jelaskan ya, Bunda ya, Pak Ustadz. Tadi kan Kalau kau kita jelaskan membahas. Bang, tolong kalau kau jelaskan jangan cuma congor. Ajukan dulu data. Kayak Ustadz tadi kan pakai data kemudian dijelaskan. Coba kasih data Iya. di mana? Nah, sekarang Kan tadi- kasih data Bang. Kan tadi saya sudah bilang toh Bunda, kan dari tadi kita cuma membahas Efesus pasal 2 ayat 15, tetapi kita tidak membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Lah saya sekarang menerangkan bahwasannya kalau kita membaca secara keseluruhan pasal 2 itu, artinya sebelum ayat 15 dan sesudah Berubah ayat di 15. situ maknanya ya. Kalau dibaca semua berubah di situ ya. Di situ tidak dibatalkan ya. Kita Kata- akan tahu Kata Paulus di situ di Efesus kan dengan matinya Kristus maka dia Iya. membatalkan. Artinya kalau dibaca Betul. semua tidak dibatalkan di situ ya, berubah ya. Berubah di situ tidak Betul, dibatalkan. Bun. Gitu. Jadi begini Bunda, di dalam pas ayat 15 itu, Lanjut Ustaz. saya belum bisa ngomong ya Bunda ya. Ya karena kau congor gak ada data Bang. Kasih data deh. Itu kan tafsiranmu. Coba kasih data dulu apa Paulus itu Gini. tidak membatalkan. Bundaku yang membatalkan. terhormat, Bundaku yang terhormat begini ya. Kenapa sih kau ini kasih data? Kami di sini berdiskusi ilmiah pakai data, kau congor. Ayolah, tunjukkan di mana berkesesuaiannya ajaran Yesus dengan Paulus. Kalau kau pinter, ayo. Kata Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Oke, sementara Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil. Oke. Kemudian di Lukas 16:17, lebih mudah langit runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Ini Bibelmu ini aneh-aneh kontradiksinya, wah parah. Silakan.
Yaitu pembuktian dari masalah pengajaran. Makanya kembali kepada poin yang tadi, sebenarnya banyak sekali yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kan gitu poinnya. Maka dia akan menyesatkan banyak orang. Ya contohnya seperti sekarang kita bahas. Ketika dia sudah menyesatkan banyak orang, artinya dia mengikuti Kristus yang palsu. Ketika dia mengikuti Kristus yang palsu, maka itulah yang akan diusir oleh Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kan gitu poinnya, Bang. Makanya dari tadi sudah kita bahas tuh. Ketika Yesus berpesan, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 dan 5, dan berikutnya dari 22 sampai lagi ke bawah. Yesus berpesan, sebelum dia terangkat ke langit, dia berpesan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap penyesat. Akan ada yang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti akulah Yesus, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Itu pesan Yesus. Kalau Anda mau mendengarkan perkataan Yesus, kan gitu. Nah, ketika Yesus menubuatkan kalimat demikian, menubuatkan sebuah penyesat, seorang penyesat, maka itu harus dibuktikan. Katanya teman-teman Kristen percaya mau mendengarkan ajaran Yesus, pesan Yesus. Ketika Yesus berpesan demikian, itu harus dibuktikan. Ada nggak nih yang datang pakai nama Yesus? Ternyata ada gitu loh. Contohnya tadi, ketika seorang bernama Mr. Paul di padang gurun, ketika dia perjalanan ke Damsik, mengaku bertemu dengan Yesus. Di situ, Babang, silakan buka mic-nya. Oke, baik Pak Ustadz. Bunda, saya jelaskan lagi ya. Untuk memahami Alkitab, kita tidak bisa sekedar mencomot tanpa melepas atau dengan melepaskan konteksnya begitu saja. Kalau kita hanya sekedar comot ayat dan kemudian membuat suatu garis linear, kita akan melihat bahwa benar ada kontradiksi antara Paulus dengan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita membaca pasal ayat itu dengan melihat konteks, kita akan tahu bahwasannya tidak ada pertentangan di situ. Kata kunci kita berdebat hari ini adalah Rasul Paulus membatalkan hukum Taurat sementara Yesus menggenapi, itu kan? Nah, tetapi konteks Tuhan Yesus bilang menggenapi dan konteks Rasul Paulus bilang membatalkan, itu konteksnya berbeda. Saya kasih contoh sederhana ya. Ketika saya memukul satu atau misalnya terjadi suatu peristiwa pembunuhan di katakanlah di Sulawesi dan pembunuhan di Bang, Pulau jangan Jawa nanti misalnya. Abang kena Bennett, nanti kena Bennett Oh ya, maaf, kalimat itu. Jangan ya, nanti itu. Enggak gini aja, Siap, Pak. Menggenapi dengan membatalkan sama atau beda? Itu tentu dari terminologinya berbeda, Pak Ustadz. Secara Iya, terminologinya itu kedua kata menggenapi dengan membatalkan berbeda kan? tentu berbeda, Pak Ustadz. Berbeda. Yesus datang untuk menggenapi atau membatalkan? Yesus datang untuk menggenapi, tetapi konteks Yesus bilang Paulus mengajarkan untuk menggenapi atau membatalkan? Paulus membatalkan, Nah, bilang ya membatalkan, tapi membatalkannya dalam konteks mereka salah, umat Yahudi Kristen di jemaat Efesus salah memaknai. Mereka pikir bahwa dengan taat kepada hukum Taurat mereka akan selamat. Nah, Rasul Paulus bilang itu salah, itu batal, cara pemahaman itu batal. Karena dengan di dalam Yesus Kristus, makanya baca sebelum dan sesudah ayat 15 Pak Ustadz. Lo. Ayat kita baca, yaitu kalau itu ajaran Mr. Paul kan, saya bilang contoh. Ketika Yesus di Matius 19 ditanya oleh seorang muda kaya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Allah, lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membini, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya. Itu semua dijalankan oleh mereka. Semua itu sudah aku lakukan, guru. Mana lagi? Jualah seluruh hartamu, ikutlah denganku. Bagikan kepada si miskin, ikutlah denganku. Itu kata Yesus ajarannya. Yesus mengajarkan bahwa ajaran hukum Taurat itu harus tetap dijalankan agar orang itu masuk ke dalam kerajaan surga. Itu harus dijalankan. Coba, Anda tadi sepakat nggak bahwa Yesus mengajarkan contoh jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua dan sebagainya. Itu ajaran hukum Taurat. Itu ajaran Yesus. Saya Anda setuju?
begini Pak Ustadz. Ini kan tadi kan saya sudah bilang Oh, jadi berulang kali Pak begini. Ustadz. Setiap orang Kristen yang membaca dan kemudian beriman sampai hari ini, itu mereka membaca Alkitab dengan melihat konteks Pak Ustadz. Tidak sekedar comot. Semuanya saya pakai konteks, Pak. Yang kita Nah, bahas sekarang- itu oke, ada konteksnya. Ini sekarang Oke. lagi pembuktian loh, pembuktian. Oke. Coba sekarang begini. Orang Kristen menjalankan hukum Taurat atau tidak? Orang Kristen menjalankan hukum Taurat Pak Ustadz, tetapi tidak menganggap bahwa hukum Taurat itu kemudian membuat kita selamat. Jadi Anda menjalankan hukum Sampai Taurat. hari ini Pak Ustadz dengar, Anda sampai hari menjalankan ini hukum Taurat. kita menjalankan hukum Taurat. Misalnya Begitu hukum Taurat banyak kan bilang apa? hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh. Itu kan ajaran hukum Taurat dan kita melakukan Nah, itu sampai sekarang. Tetapi kami itu tidak hukum menganggap Taurat. bahwasannya dengan melakukan itu kami kemudian selamat. Tetapi yang membuat kami selamat adalah ketika kami beriman kepada Yesus Kristus sebagai salah satunya, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Jadi Ya, kita itu melakukan bukan hukum Taurat. Syukran. Kita Itu melakukan ajaran hukum. Paulus tadi. Jadi begitu Pak Ustadz yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus dalil pasal yang kau 2 ambil itu. itu selalu merujuk kepada Mr. Paulnya, bukan kepada ajaran Paulusnya. Makanya di situ kata Yesus, dia itu akan menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang pilihan juga, kan gitu. Ya buktinya sekarang selalu ngambil argumentasinya dari pernyataan orang lain, bukan dari Yesus. Makanya itulah Yesus, waspadalah terhadap penyesat, terhadap nabi palsu, Mesias palsu. Iya. Dia akan mengadakan banyak mujizat dan menyesatkan banyak orang. Itu pesan Yesusnya seperti itu. Iya, tapi maksudnya Yesus di situ bukan untuk Rasul Paulus, Pak Ustadz. Karena kalau Pak Ustadz baca ayat atau pasal yang Yesus berkata itu secara lengkap, di sana akan lihat bahwa ciri-ciri nabi palsu itu seperti apa, ciri-ciri Kristus palsu itu seperti apa. Nah, berseru ciri-ciri kepada itu, Yesus Tuhan. ciri-ciri itu Itu tidak kita buktikan. itu bukan Kita satu buktikan. itu bukan satu-satunya. Itu bukan Loh. satu-satunya, Pak Ustadz. Katanya Itu bukan konteksnya. satu-satunya. Buka Iya, Matius betul. 7-nya. Itu Oke, kita buka ya Pak Ustadz ya, Buka. kita buka ya. Buka. Matius pasal berapa Pak Ustadz? Matius 7. Matius 7. Oke, Itu kan ayat terhadap nabi palsu dan pengajar palsu yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. ayat Buka berapa Pak Ustadz? 20, 21, 22, 23. 23 itu pengusirannya, coba. Kita buktikan di sini. 20, oke, Ini poin saya baca pentingnya ya. di sini. Saya baca ya Pak Ustadz ya. Matius pasal 7 ayat Matius 21 7 sampai 23, boleh 22 ayat aja, Bu. Dari 21 22. dari saya baca dari 21 sampai 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Itu. Nah, Itu pengikut nabi palsu, betul? oke. Tapi Pengikut Pak nabi Ustadz lihat palsu, ayat. betul? Enggak sepakati Pak dulu. Ustadz lihat. Betul. Nah, Tapi sekarang Pak Ustadz lihat ayat 23. Ayat 23 itu. Iya, betul. Ayat Di 23 itu. Nah, Boleh. pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mengenal, betul. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, apakah Rasul Paulus setelah dia menjadi rasul ya? Kalau sebelum dia jadi rasul itu dia pembuat kejahatan. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan di Damsik, apakah dia melakukan kejahatan? Kalau ada tunjukkan dalilnya. Makanya tadi kata Yesusnya, dia itu seperti domba padahal serigala yang buas. Dia menyesatkan banyak orang. Sekarang ke pembuktian. Ketika Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Satu poin tadi Anda setuju bahwa di sini pelakunya adalah Kristen. Anda setuju di situ? Loh, Enggak Pak Ustadz. yang berseru kepada Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, dan lain sebagainya itu Kristen atau bukan? Tidak seperti itu Pak Ustadz. Saat ini Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu? Kenapa
kenapa jadi Itu dibantah? Coba kan di benar sini bahwa Yesus ada berkata pelan-pelan. Yesus kan berkata, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ngusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini pelakunya Kristen atau bukan? tidak harus Kristen, Saya Pak Ustadz. tanya. Pak Ustadz Ini tahu? pelakunya Kristen. Loh, emang ada? Pak Ustadz- Emang ada agama Buddha Ada. gitu? Nah, Dia ini saya terangkan ya. bernubuat pakai Saya nama Yesus. Enggak harus nyebut agama jangan lain. kau tuduh. Pak Ustadz. Mereka kenal Yesus aja kagak. Nah, balik lagi Pak Ustadz, kata Yesus, pada waktu itulah Ini orang botol nih Ustaz, botol nih orang Ustaz. Buang aja ke got. Botol ini. Oh, ini lagi dielas, ini lagi di amplas dulu, Ayah Adi. Siapa tahu kan kebocoran. Saya udah bisa itu ngomong belum tertutupi. ini Pak Ustadz? Nah, udah bisa ngomong ya, Pak enggak, di Ustadz, ya? situ yang bernubuat, bermujizat, ngusir setan. Tidak harus orang Kristen, Pak Ustadz. Kristen atau Tidak bukan? harus. Tidak harus orang Kristen. Pakai nama Yesus. Pakai Iya, nama tidak Yesus. harus orang Kristen. Tidak harus orang Agama Kristen. mana yang bernubuat, bermujizat, yang pakai Nggak nama harus. Yesus selain Kristen? Nggak harus agama Nggak, lain. jawab dulu. Nggak harus. Jawab dulu. Loh, Tidak harus. Lah iya, di luar Kristen Saya- agama apa? Bukan tidak terangkan ya. harus. Kenapa kau sulit kali Saya- jujur hidupnya? Enggak. Agama apa yang bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus selain Kristen itu agama apa? Pak Ustadz, Jawab dulu. Jangan berusaha untuk menghindar dari fakta dan kebenaran. Pak Ustadz, ada banyak orang yang dia bukan orang Kristen, bukan beriman kepada Kristus, tetapi dia bisa menggunakan nama itu untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Ada banyak di dalam orang Kristen sendiri yang dia itu tidak beribadah kepada. Nah, Memang itu kalau mereka orang Kristen sendiri kan? Saya jelaskan ya Pak kau Ustadz. Yang disebut paksakan tuduhan yang tidak ada faktanya, tidak ada datanya. Jangan dikaburkan. Pak Ustadz, Jangan Pak Ustadz pernah oke? dengar, Pak Ustadz, Nggak, Pak Ustadz jangan pernah dengar dikaburkan. gereja. Pernyataan Yesus itu jangan dikaburkan. Pertanyaan saya sederhana, jangan dikaburkan. Kita bahas antara Kristen di mana pelaku yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan. Kenapa Anda di sini berusaha untuk menolak fakta kalau di sini pelakunya adalah Kristen? Kenapa? Anda kenapa? Kalau Pak Ustadz bilang kembali ke ayat ini tidak menyebutkan Kristen. Ayat ini bilang bahwa menyebut nama Yesus. Nah, iya makanya Kristen pun belum ada waktu Yesus berkata seperti ini. Karena Ustadz, Kristen itu jadikan baru saya moderator, zaman Ustadz. Paulus. Moderator Terus Ustaz, moderator. kenapa Pak Ustadz harus menggiring kepada Kristen? Kok jadi menggiring? Lah emang siapa lagi? Sementara Kan di Kristen? dalam ayat sendiri tidak bilang bahwa itu Kristen. Tetapi Nah, berarti adalah memang Kristen Mesias palsu. Tidak. Oke, berarti Itu framingnya Kristen Pak tidak Ustadz. dikenal oleh Yesus. Berarti Kristen Oh, itu salah tidak lagi, dikenal kacau oleh lagi, Yesus. Pak Ustadz. Waduh, nggak bisa nambah. Iya, harus ini. Ya, dihapus Susah satu aja Ustaz. Kasih saya satu Ustaz. Bentar, silakan yang lain dulu ya. Aku nggak paham. Iya, Coba izin cari dulu. Ustaz. Izin ya teman-teman. Bunda Rama izin dulu ya Bunda Rama ya. Boleh Ustaz? Oh, Udah. oke. Silakan. Saya dari kemarin kan diem tuh. Lanjut. Oke. Bang Jar, Siap Bang. kenapa kok selalu menghindar dari pertanyaannya Ustadz Alif gitu loh? Padahal yang ditanya simpel. Coba saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan, agamanya apa? Kan tadi saya sudah bilang, Bang, tidak harus agama A. Kristen. Islam, B. Kristen, C. Pertanyaan Hindu, D. Pertanyaan Buddha. Abang itu framing. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya Abang ulang itu lagi. Mungkin framing. nggak kedengeran ya kan? Mungkin telinganya soak ini ya. Saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi nih. Yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apakah A. Kristen, B. Islam, C. Hindu, D. Buddha? Pertanyaan Abang itu framing. Saya ulang lagi nih, gak kedengeran kayaknya teman-teman ya. Gak kedengeran kayaknya. Gak kedengeran dalam- nih. Gak di dalam kedengeran ayat nih. itu Oke, saya sendiri, ulang lagi Abang. ya. Saya ulang nih pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih. Ya, yang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, itu agamanya apakah A. Kristen, B. Islam, C. Hindu, D. Buddha, E. Ketawa mempermalukan diri sendiri, Bang. Yang mana?
Ya kan? Kan Oh, tadi dia kita pilih yang E, berdiskusi. teman-teman. Kita Dia pilih berdiskusi yang E, berdasarkan kata dalil. mempermalukan diri sendiri. Ya memang harus begitu. Saya sepakat dengan Bang Jarjur. Sepakat saya. Kenapa? Nah. Karena ketika tidak ada jawaban lain, maka yang harus dilakukan ada apa? Ketawa. Tertawa untuk Bang. menutupi kebodohan. Betul itu. Saya kali ini sepakat dengan Abang. Sepakat. Coba saya tanya Bang Rostrum dulu. Bang Rostrum ini kan Kristen juga ya, Bang Rostrum ya. Kristen ya, Bang Rostrum ya. Ini saudara saya nih, Bang Rostrum. Monitor Bang. Masih monitor nggak ini? Abang, Sebentar. Monitor. Sebentar, saya tanya Bang Rostrum dulu nih, Bang Rostrum sebagai seorang Kristen nih kan. Saya tanya nih Bang Rostrum, yang menyebut sebagai sebutan Yesus Tuhan itu agamanya apa Bang Rostrum? Ya Kristen Katolik. Ah tuh, Bang Jarjuir, sepakat nggak ada Kristen di situ? Abang, saya jelaskan ya. Enggak, Memang orang saya nggak Kristen. butuh dijelaskan. Saya nggak butuh penjelasan, saya butuh jawaban. Saya nggak butuh dijelaskan kecuali kalau gini Oke. Bang. Kecuali kalau gini, tolong jelaskan kepada saya. Ah, itu baru Anda jelaskan. Tapi saya di sini tidak ingin mendapatkan penjelasan dari Abang. Enggak. Kecuali kalau jelaskan, nah baru Anda jelaskan. Sebutkan, baru Anda sebutkan. Tunjukkan, baru Anda tunjukkan. Saya di sini bertanya, simple. Pertanyaan saya simple. Agama apa yang menyebutkan Oke, saya jawab. sebagai Yesus adalah Tuhan? Agama apa? Agama Kristen, abangku. Ah, udah selesai. Berarti Anda mengakui yang menyebut Yesus Tuhan adalah Kristen. Ya memang seperti itu abangku faktanya. Ah, ya Tetapi di dalam sudah. Oke, ayat saya tanya masih lagi. setuju. Saya tanya lagi. Kemudian ada bernubuat demi namaku, bernubuat demi nama Yesus tuh. Dan bermukjizat Tidak harus Kristen, menggunakan Abang. dan bermukjizat demi dengerin dulu. Dan bermukjizat menggunakan nama Yesus. Dengan nama Yesus, itu agamanya apa, Bang? Tidak harus Kristen abangku karena Enggak, konteks iya, kita saya bicara tanya, berdasarkan- iya, tapi saya kita tanya kan diskusi berdasarkan agamanya dalil. apa? Ya, saya tanya agamanya apa? Ada nggak orang Islam yang demi nama Yesus, ada nggak orang Islam? Abang pernah dengar nggak namanya Enggak, saya gereja tanya. setan? Ada Muslim. Pernah dengar nggak namanya gereja setan? Enggak, ada nggak orang Islam? Abang Coba saya tanya pernah orang-orang nggak dengar Islam. namanya gereja setan? Saya pernah nggak dengar tunggu, Bang. gereja setan? Tunggu bentar, Bang. Saya tanya teman-teman Muslim dulu. Ada nggak teman-teman Muslim di sini yang ketika berdoa menggunakan nama Yesus, ada nggak? Ya nggak ada lah. Ah tuh, nggak ada tuh di situ. Sekarang saya tanya Bang Jar, apakah gerejanya Abang berdoa memanggil nama Yesus atau tidak? Tentu abangku. Ya oke, tepuk tangan. Berarti 2 sudah. Berarti Kristen ya Bang ya? Agama Kristen Kristen, ya? abangku, tetapi Oke, di dalam berarti yang nyahlah itu yang dimaksud itu, berarti yang dimaksud nyahlah itu tadi yang memanggil Yesus sebagai adalah Tuhan. Mesias palsu, adalah rasul-rasul palsu abangku. Apa sayang? Iya, nah, udah ya Bang ya. Terima kasih ya udah diakui. Jadi Kristen teman-teman menurut Bang Jarjur ternyata yang diusir Yesus nyahlah. Aku tidak mengenal kalian semua, wahai pembuat kejahatan. Ternyata yang diusir Yesus adalah Kristen. Lanjut Ustadz Alif. Ya, mungkin Udah diakui sama dia. Gurunda Udah sudah lanjut. monitor, kalau Gurunda sudah monitor, ini sudah di amplas kasar, mungkin persiapan untuk tahap berikutnya, pengelasan. Pengelasan Ustadz, Bang Zuma, langsung dilas. Ini mau las besi atau las diral Gurunda? Otaknya mau dilas. Las karbit dulu katanya. Lagi istirahat kayak Gurunda. Mungkin makan. Ya, susah kali jujurnya dari tadi, akhirnya sekarang mengakui. Nah, ketika Yesus berkata nih, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Sementara nih, mereka pelakunya bernubuat, bermujizat. Kan ada tuh mujizat dilakukan, menyembuhkan orang. Banyak tuh, bahkan kemarin saya lihat di bandara juga ada tuh, lagi lewat kan, dia katanya bermujizat dalam nama Yesus, jeder kan gitu kan. Nah, Yesus tidak kenal, tapi mereka menganggapnya itu Yesus yang membantu. Sementara Yesus katakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang membantu siapa? Mesias palsu, alias sibilisisis kan. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Justru dikatakan, kalian semua pembuat kejahatan. Kalau dikatakan pembuat kejahatan, berarti mereka berkongkaunya dengan sibilis.
Dan di dalam Matius pasal 7 itu Pak Ustadz, itu menerangkan itu bahwa benar ada Mesias-Mesias palsu yang berbuat atas nama Yesus. Karena namanya Yesus itu punya kuasa sampai orang yang tidak beriman pada dia pun itu bisa menggunakan nama Yesus. Jangan salah, di dalam Alkitab itu bilang bahwa iblis pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Pak Ustaz. Iblis Saya kasih membantu tunjuk ya. nggak? Saya Iblis kasih- membantu orang berbuat jahat nggak iblis? Iblis tentu akan membantu. nggak? Nah, Iblis tentu akan membantu orang melakukan kejahatan, Ketika Pak Ustaz. Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kalian," berarti yang membantu siapa di situ? Ayo, Ustadz Alif izin sebentar bisa. siap. Terguncang dia. Bang Jar, hati-hati Bang Jar, nanti keputar sendiri loh. Itu jawabannya. Coba mungkin pakai ayat yang lain aja. Ini saya ngasih masukan. Iya, Terima hati-hati kasih. Bang. Di Ya, sini lanjut orangnya di sini pengelas semua di Aman, sini. aman. Ini las kapal Aman, semua aman. ini orangnya. Hati-hati, bukan cuma las Ustadz. motor ini, las kapal ini semuanya ini. Pak Ustadz, saudara-saudara saya itu kandung banyak yang Muslim Pak Ustadz, jadi santai aja kok, aman-aman. Iman saya terjaga Alhamdulillah. Pak Ustadz. Saya malah suka diskusi Ya. kayak gini Pak Ustadz. Ya, harus ada contoh karena di dalam keluarga Nabi Nuh pun ada satu yang jadi contoh yang tidak mau mengikutinya, jejaknya menjadi orang beriman. Jadi oke lah, aman aja. Nah, kembali kepada poin yang tadi bahwa kalau si iblis juga bisa membantu orang, terutama menyesatkan orang kan gitu kan. Dia melakukan perbuatan ketika keajaiban, mukjizat, bahkan dia memang penguasa. Nah, sementara Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kalian." Kalau Yesus merasa tidak mengenal orang yang bernubuat, bermujizat, nyembuhin orang pakai nama Yesus, berarti pakai Yesus yang mana? Kan gitu. Nah, kita lihat kisi-kisinya dari sebelumnya. Yesus sudah mewanti-wanti, ada Mesias palsu. Siapa Mesias palsu? Ya penyesat. Siapa penyesat? Si iblis. Nah, kalau kalian tidak dikenal oleh Yesus, berarti pertanyaan, loh, kemarin yang bantu saya siapa ketika saya menyembuhkan orang, ternyata orang itu sembuh? Kan gitu. Sementara Yesus asli mengatakan tidak kenal. Oh, berarti itulah si iblis. Begitu, Bang. Itu menyesatkan. Itu tandanya menurut Yesus, bukan menurut saya. Kecuali Anda mau membantah pernyataan Yesus, silakan. Karena memang sejauh ini ketika kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen, sebisa mungkin pernyataan Yesus itu ditutupi, oknum lain diangkat. Itu biasanya. Jadi yang jelas Pak Ustadz, penyesat itu bukan Rasul Paulus Pak Ustadz, karena Paulus tidak melakukan kejahatan. Kalau sebelum dia jadi Paulus, sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, itu baru dia lakukan kejahatan. Dia membunuh, dia menyiksa. Tapi Lah, Anda setelah sendiri, Anda sendiri Tapi yang setelah- mengkonfirmasi. Tapi setelah dia jadi Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus di Ya perjalanan karena Damsyik Anda itu, sudah disesatkan, makanya ngomong begitu. Tidak, Bunda. Saudara. Coba Tidak, Bang, Bunda. izin Ustadzku, coba Bang. Ya, Bunda ya, belum silakan, monitor ya? Bunda. Oke. Bang, coba lihat tuh. Ketika perjalanan ke Antioquia, tujuannya kan untuk membantai para pengikut Yesus kan. Nah, di Betul, sinilah Bunda. dia mulai membuat sebuah drama ya. Drama ini pengakuan dia ketemu dengan Kristus atau Yesus di perjalanan ke Damsyik itu dikonfirmasi atau ditulis dikisahkan oleh Lukas. Lukas, siapa ini Lukas? Lukas ini orang Yunani, sahabat dekat Habib pribadinya si Paulus, karena Paulus ini mengidap penyakit kan, sebuah penyakit Habib pribadinya. Jadi yang mengisahkan pertemuan Paulus ini yang katanya dengan Yesus nih si Lukas. Yang mengisahkan di kisah para rasul ini Lukas, yang mengatakan bahwa Imam Ananias menumpangkan tangan di atas Paulus bablas segala macam, ini si Lukas. Ya, murid-murid Yesus tidak pernah mengkonfirmasi. Lukas ini orang Yunani. Inilah yang mengisahkan awal pengakuan Yesus dengan ajaran penyesatannya ini, yaitu Kristen ketika setahun mengajar di Antioquia, mulailah dia menyebut muridnya ini Kristen. Nah, inilah cikal bakal ajarannya, buahnya ini adalah kalian semua ini oten-oten. Ya, kenapa? Cara mendeteksi gampang. Ajaran Paulus ya dengan ajaran Yesus anak Maria itu berbeda, kontradiksi. Seperti tadi disampaikan Ustadzku, cuma kau malu aja mengakuinya Bang. Ya,
awal cikal bakal Paulus membuat sekte Kristen ini, yaitu perjalanan ke Antioquia, ngaku-ngaku ketemu Yesus. Yesus siapa dulu? Yaitu Yesus palsu. Waspadalah, itu peringatan si Paulus, si Yesus. Wanti-wanti Yesus sudah ya. Ketika dia sebelum terangkat, betul, ketika Yesus sudah tidak ada di muka bumi ini, datanglah si Paulus ini dengan dramanya itu yang katanya ketemu. Padahal itu yang mendatanginya Kristus palsu. 13 surat-suratnya itu dikisahkan oleh dirinya tanpa campur tangan murid-murid Yesus asli. Ya toh, yang mengklaim dirinya rasul itu dia sendiri. Cuma dua nih yang mengklaim menuliskan tentang kerasulannya, Lukas dengan Paulus itu sendiri. Lukas lah yang berperan penting mengangkat si Paulus ini untuk menjadi rasul. Paulus sendiri mengklaim kerasulannya. Murid-murid asli Yesus nggak pernah. Lukas orang Yunani. Nah, gitu bang ya pengakuannya. Aneh-aneh di dalam Bible itu pengakuannya. Aku memang bukan rasul bagi mereka, tapi aku rasul bagi kalian, dan itu sudah dimateraikan. Jadi memang Paulus itu rasul bagi Karisteng, karena Paulus lah yang menelurkan ajaran Kristen ini kerjasama dengan si Lukas. Pertemuannya, pengakuannya, tulisan si Lukas ini di Kisah Para Rasul, inilah buah dari kalian ini adalah buah dari pengajarannya. Tolong kalau kau menanggapi kasih data ya, bantah dengan data. Kalau tidak kau mute. Saya pakai data-data. Kalau kau minta data-data itu tadi aku sampaikan, aku kasih. Bahwanya Paulus sendiri yang mengklaim tentang kerasulannya, sama dengan Lukas, karena dia sahabat ya, teman dekat, tabib pribadinya, orang Yunani. Silakan. Oke, baik Bunda. Jadi betul, saya mengakui bahwa ada pengakuan Rasul Paulus bahwasannya dia adalah rasul atas jemaat-jemaat yang dia dirikan. Jadi contoh, Pak Ustadz mendakwa di satu kampung, kemudian kampung itu menaruh pengharapan atau pengertian mereka tentang keislaman berdasarkan pendapat-pendapat dari Pak Ustadz. Nah, mereka akan menuruti perintah-perintah Pak Ustadz. Artinya Paulus juga dalam konteks seperti itu, karena dia sudah mendirikan jemaat-jemaat itu, sehingga dia bilang, ini loh saya yang sudah membuat kamu mengenal Kristus, dan kemudian kamu sudah beribadah dan bergereja atas nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang di dalamnya ada orang Yahudi, ada orang Yunani, seperti itu. Nah, tetapi dia tidak dalam konteks kemudian memberitakan Yesus Kristus yang lain dari yang sebelum dia. Begitu Bunda. Jadi kalau di dalam Biblemu Paulus mengaku dia rasul bagi orang di luar Bani Israel, untuk orang-orang berkulub. Nah, untuk kalian Bunda. itu si Paulus. Tapi kalau Petrus murid Yesus ya, itu untuk orang-orang Yahudi yang sunat, yang dikerat kulit khatamnya. Itu dihasilkan dari konsili Yerusalem ya. Mereka di situ berselisih karena nggak sesuai ajaran yang dibawa si Paulus ini dari Kristus penyesat. Dia mau menggabungkan dengan ajaran Yesus asli, enggak, ditolak oleh murid-murid Yesus. Maka diadakan konsili Yerusalem. Mereka di situ sepakat, oke, si Paulus yang penyesat ini, kau menyebarkan ajaranmu itu kepada orang-orang di luar Bani Israel yang berkulub. Makanya surat-suratnya itu dialamatkan ke Roma, karena di sana itu orang-orang pemakan babi dan berkulub, laku, laris manis. Kenapa sekarang pusat Kristen ada di Roma, Italia? Kenapa? Ya karena itu cocok ajarannya di sana. Di Yerusalem sana, mana ada pusat Kristen di Yerusalem? Enggak diterima bro, salib diludahi. Enggak diterima itu ajaran si Paulus. Karena itu ajaran penyesat. Itu fakta ya, kita lihat sekarang. Ya betul Bunda, saya juga sempat lihat beberapa video bahwa salib Kristen, ada arak-arakan orang Kristen di Yerusalem itu diludahi. Bahkan ada beberapa penginjil kami itu dipukul. Nah, artinya Bunda, ajaran yang dibawa oleh Paulus yang diprakarsai oleh Kristus palsu ini nggak berkesesuaian dengan ajaran Yesus anak Maria dan yang diteruskan oleh ke-12 muridnya. Ingat, ketika Yudas berkhianat dan diceritakan sudah tidak ada di bumi ini kan, diadakanlah pemilihan menggantikan Yudas. Kenapa? Kalau memang ajaran si Paulus ini benar, kalau Paulus ini orang benar, harusnya pilihan untuk mengganti Yudas itu jatuh kepada Paulus. Karena pengakuannya di dalam Bible, dia terpilih sejak dalam kandungan.
Kenapa dia tidak terpilih jadi murid Yesus? Dan kenapa ketika diadakan pemilihan pengganti Yudas, dia tidak dipilih, malah jatuh pilihan kepada Matias? Itu bukti bahwa ajaran Paulus ini dari Kristus penyesat itu. Oke, kecuali kau bisa membuktikan ajaran Paulus dengan Yesus berkesesuaian dan ajaran si Paulus diterima oleh murid-murid Yesus. Fakta di lapangan tertolak, makanya surat-suratnya ditujukan kepada jemaatnya di Roma segala macam. Berkembanglah pusat Kristen Katolik di Roma Yunani. Datang di abad 16 Protestan protes, jadilah kalian Kristen oleh Martin Luther. Oke? Jadi Paulus dengan Yesus nggak ada nyambungnya ajarannya. Yesus anak Maria dengan Paulus yang buahnya ini kalian semua itu nggak nyambung, bro, bertentangan. Makanya kalian itu makan segalanya. Karena apa kata Paulus? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Padahal kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang menggenapinya. Oke? Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Siapa yang mengajarkan itu? Si Paulus penyesat. Inilah kalian oten-oten buahnya itu dari si penyesat Paulus. Belum paham ya? Enggak apa-apa kau tertawa, Bang. Tapi itu fakta data di Bible. Itu data di Bible mulu. Bunda kalau Google atau buka YouTube itu ada sampai hari ini tuh ada orang Kristen, bahkan ada gereja Kristen di Yerusalem. Ya itulah hasil dari ajaran si Paulus. Ya kalau memang Kristen itu benar berkesesuaian dengan ajaran Yesus di sana dengan kematian mati terkutuk itu, ya tentu Kristen berkembang di Yerusalem sana kan. Bahkan di Yerusalem di Israel sana banyakkan Islam, bro. Banyakkan Islam daripada Kristen. Nggak apa-apa, Bunda. Yang jelas di Yerusalem orang Yahudi itu ada juga yang Kristen hari ini. Dan surat Paulus Jadi kalian itu adalah buah dari pengajaran sesat Mesias palsu, Kristus palsu. Ya itu menurut Bunda. Kan buahnya, dari buahnya lah kita melihat. Buahnya, apa kau berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Coba. Yesus sujud berdoa. Dengar. Yesus sujud berdoa. Yesus membasuh kaki, membasuh tangan, membuka kasut, masuk bait suci. Kalian kan selonong boy pakai sendal. Ya toh? Kalian mana ada berwuduk segala membasuh apa segala macam. Masuk aja ke gerejamu kan. Yesus sujud berdoa. Dengar, ini fakta di lapangan. Yesus sujud berdoa. Kalian joget-joget di gereja, aku tengok. Ya kan? Nyanyi-nyanyi. Yesus dikafani. Kalian pakai jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Apa kalian ikuti dari Yesus? Ada pengajaran Yesus seperti yang enggak ada, itulah makanya kalian itu adalah buah dari penyesat itu. Ajaran Kristus palsu kalau kalian bertentangan dengan ajaran Yesus. Apa kok ketawa, Bang? Karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Kami hanya menyampaikan data di Bible. Kami menyampaikan tanpa dogma doktrin. Tapi kalian Bunda, tertanam dogma doktrin di kepalamu, Bang. Ya, Bunda pernah dengarkan ada saya lupa ya, apakah itu ayat Al-Quran atau apa yang bilang lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tahu nggak kapan itu datangnya turunnya itu asbabun nuzulnya itu ayat? Tahu nggak? Nah, itu bukan untuk Kristen. Bukan untuk Kristen. Itu zaman jahiliyah dulu kaum Quraisy mengajak Rasulullah untuk berdamai. Oke. Hari ini bolehlah aku sembah Tuhanmu, besok kau sembah Tuhanku. Kata Rasulullah, oh no, nggak begitu caranya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi sekarang karena kalian yang ngerecokin duluan, tengoklah ya saudara, Buddha, Hindu, kami nggak ada masalah. Konghucu, apapun itu mereka nggak ada masalah, karena mereka tidak mengorek-ngorek kami. Kalian coba tengok Biblemu itu, berseliuran tuh ayat istilah-istilah Al-Quran kami dalam Biblemu. Kalian dengan misionaris kalian menyamar-nyamar memakai istilah-istilah Islam. Subhanallah, alhamdulillah. Itu ada bukti semua. Kalian menjelek-jelekkan.
Iya, kan kalian menyenggol. Kalau kau tidak mau disenggol, mau dibahas biblos, mau dikuliti bibelmu habis-habisan, jangan lagi kau pakai istilah-istilah Al-Quran kami. Jangan lagi hentikan misionarisme itu untuk mengkristenkan saudara-saudara kami. Kalau masih ada misionarisme menipu-nipu dengan amanat agung di Matius 28, pergi jadikan semua bangsa muridku baptis bla bla bla, kami tidak akan berhenti bersuara. Karena kalian itu berusaha mengkristenkan saudara kami. Kami nggak akan diem, oke? Kau masuk Saya udah lakum bisa- dinukum waliyadim. Saya udah bisa ngomong, Bunda. Atau mungkin begini Bunda ya, iya Bang Jar boleh bicara ya. Atau mungkin begini, saya izin kembangkan kalimatnya. Silakan, Ustaz. Berarti untuk Kristen agama Kristen, untuk Yesus agama Yesus gitu ya. Kita pisahkan, kita bedakan. Karena dari tadi kita bahas apa dalil tentang pengajaran Yesus, sementara kan Anda ngambil pembelaan dari ajaran Paulus kan gitu. Gimana? Tidak Pak Ustadz. Ajaran Loh. Rasul Paulus dan Yesus itu sama. Coba saya Tidak tanya, ada pertentangan. Yesus itu Kristen atau Judaism? Kalau Coba. kalau Pak Ustadz mau tanya bahwa sukunya Yesus, ya dia adalah suku Bukan. Yahudi. Dia lahir Yes. dari kandungan seorang Yahudi. Kan saya bukan Tetapi nanya apakah- suku. Yudaism itu kan berkaitan dengan pemahaman, keyakinan, keimanan. Yesus kan berkata, itu- sang kamu ini aku penyamun, sehingga kebebentungan padahal aku setiap hari berada di bait Allah mengajar. Nah, Yesus mengajarkan apa? Bangsa Yahudi itu. Berarti Yesus Yudaism kan? Bener nggak? Coba Pak Ustadz Bener nggak? buka literatur tentang asal usul Yudaisme, Pak Ustadz. Yudaisme itu bukan sekedar pemahaman. Yudaisme itu juga suatu agama, Pak Ustadz. Lah iya, makanya saya tadi tanya kan, kalau Yesus kan Yudaisme kan, Yudaism karena apa? Pengajarannya pertama dia mengajar di Betel, Bait Allah, Baitullah kan gitu. Pengajaran Yesus bukan di gereja, itu pertama. Dan yang diajarkan muridnya adalah juga bangsa Yahudi atau Yudaism juga pahamnya. Ketika dia mengutip kitabnya juga kitab Nabi Musa. Yaitu ketika ditanya tentang ketuhanan, prinsip hukum terutama, dia jawab mengutip apa? Kitabnya Nabi Musa. Yaitu di Markus 12 nomor 28 sampai 30 sampai 32 34. Ketika ditanya tentang ketuhanan oleh ahli Taurat, dia pahamnya Yudaism. Kenapa? Karena dia mengutip kitab Ulangan, kitabnya Nabi Musa, bahwa Elohim itu Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Dia mengajar di Bait Allah, di Betel, di tempat ibadahnya Yahudi, pelajarannya juga kitab Yahudi, dan dia mengutip kitabnya juga bangsa Yahudi. Berarti Yesus Yudaism kan? Nah, itu ajaran Yesus. Kalau Kristen kan beda. Tempat ibadahnya gereja, ada patung-patungnya pula, dan mengajarkan Yesus Tuhan. Sementara Yesus mengajarkan Elohim Tuhannya Nabi Musa yang Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang-orang Yahudi. Nah, itu bedanya. Jadi, untuk Yesus agama Yesus, untuk Kristen agama Kristen. Kristen menuhankan Yesus, Yesus menuhankan Tuhannya Nabi Musa. Nah, itu perbedaannya, Bang. Saya udah bisa ngomong, Pak Ustadz. Oh, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin habis ini saya yang mau ngelas yang Ya, sudah silakan mengalami Kang Dito, kasih kesempatan Bang Jar dulu mungkin dari Ya, tadi katanya ya. dia. Soalnya tadi kelihatan oksigennya udah nipis, makanya dikasih kesempatan untuk diam tarik napas. Silakan Bang. Ya, silakan. Oke, Pak. Siap, hormat Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, kalau Yudaisme itu mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan bagi mereka Yesus itu suatu pengkhianat. Tetapi bahwa Yesus itu lahir di dalam suku dan dia mempraktekkan budaya Yahudi, iya, buktinya dia disunat. Sunat itu adalah budaya Yahudi. bentar. Tapi kalau saat Gimana tapi bangsa kalau saat- Yahudi mau tadi Pak menuhankan Ustadz dia ngomong, orang saya tiap diam. Iya, sebentar sedikit habis ini kan lanjut. Bagaimana orang Yahudi mau menuhankan dia orang tiap hari dia di tempat ibadah nyembah Tuhannya orang Yahudi? Gimana sih? Jangan dibalik-balik pikirannya. Teman sekerjaan, teman seperjuangan, teman sepondok, teman ngaji, teman ngajar, masa mau dituhanin? Ya nggak mungkin lah. Kan dia setiap hari ngajar di sana. Abang ini lucu kali. Udah kok cuman gitu doang, merajutnya nggak usah kelamaan Bang. Suka kali ya memaksakan Yesus jadi Tuhan, padahal Yesus sendiri nggak pernah ngaku Tuhan. Heran saya ini. Nah, Bang siapa nih? Bang siapa tadi barusan bilang Yesus apa bukan- nama saya apa? Apa nama saya? Ayo. Abang Ayo, lihat, apa? abang lihat tadi di dalam. Enggak, nama kisah saya para siapa rasul. dulu? Nama saya siapa dulu? Siapa nama saya? Ayo. Diava ya. Ngarang aja, ayo dibaca ayo.
Ya, Ayo. oke Abang. Di dalam Jen. kisah para rasul yang tadi kita bahas itu Bangku, Enggak, baca dulu nama saya. ini kita mau bahas. Bang, ini kita mau bahas nama Abang atau bahas dalil-dalil di dalam Nah, yang kitab jadi masalah Bangku? nama saya menggunakan original teks kitab Anda dan Anda nggak bisa baca, itu hebatnya ya. Lanjut. Oke, Ali Ardi, Afwan, tadi sempat Kang Dito izin mau speak up, Afwan. Oh, Nggak enak. sorry. Nggak jadi. Iya. Aku mungkin bermonitor, tadi sorry. Kang Dito. Ya lanjut Kang Ya, Dito. ya. Sorry. Bang Afwan, ya. Ardiana. Ardianan dasmu. Ardianan dasmu, larang aja. Oke, saya Katanya minta nggak izin boleh dulu, emosi, Pak Jar. malah bilang das. Ya, Pak Jar, saya tadi menyimak Anda sangat bertahan sekali dengan keyakinan dan keimanan Anda. Dan lucunya, Anda paham tentang dalil surah Al-Kafirun ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Kalau Anda tidak melihat celah bahwa menurut kalian Allah itu ada dikatakan roh Allah yang kalian sebutkan. Di kami Allah Subhanahu wa taala, itu dalil kami adalah laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai apapun, tidak serupa dengan makhluknya. Roh itu ciptaan. Anda mengatakan lakum dinukum waliyadin, tapi Anda lupa ALLAH itu nama Tuhan kami umat muslim. Yang kemudian ada di dalam Bible Anda mungkin baca ya, Allah itu roh, ada roh Allah. Saya langsung coba las secara barbar ya sedikit ya. Tolong Anda konfirmasi. Kalau Tuhan itu yang Anda katakan Allah itu roh, iblis juga roh. Roh Kudus itu Tuhan Anda. Yang Anda tuliskan roh Allah. Roh Allah bagi orang yang membaca Bible Anda. Orang Muslim. Roh itu ciptaan. Tetapi di dalam Bible Anda tertulis roh Allah. Dibaca oleh orang Muslim, roh Allah. Allah itu roh. Terus ada gambaran Wahyu 5 nomor 6, bertanduk 7, bermata 7. Gambaran Allah kami. Bagaimana sakit hatinya kami orang Islam, ya, melihat Allah, roh Allah, 7 roh Allah. Bayangkan. Tetapi kalau Anda mau saya mirroring, kalau Tuhan yang Anda artikan itu Allah, itu roh, iblis itu roh juga enggak? Coba dijawab. Bagi Anda roh jahat itu iblis atau bukan? Ini Bang, saya itu sebenarnya bingung. Saya mau jawab Nggak Pak apa-apa, Ustadz diikutin saja. Maaf, atau jangan terpengaruh sama intonasi saya. Saya cuma ingin Aman, langsung Bang, proses aman. pengawasan Aman, ini Bang. Anda ikuti ya. Ini ahlinya. Kalau guru saya Abang Dazuma mungkin lebih barbar lagi ya. Siap Bang, Jadi, hormat. Kalau Tuhan itu roh Kudus itu Tuhan ya. Tuhan itu roh. Roh jahat itu iblis atau bukan iblis? Silakan jawab. Gini Bang, sebelumnya saya konfirmasi dulu. Ini ada sekian banyak orang di sini kasih pertanyaan ke saya. Saya tuh mau jawab yang mana gitu loh. Loh, Tadi sekarang Pak lagi Ustadz sesi nanya. gini. Terus Bang Ardian nanya. Nggak ada, Jangan mas saya udah tuntas. Kan sudah selesai semua Bang. Inilah metode bagaimana pengelasan kami. Anda mengais-ngais surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Betul? Jadi gini Betul? Ayat itu saya tahu dari beberapa teman saya yang akademisi Muslim. Kami sering berdiskusi, sering berdebat bahkan Ya, lebih karena barbar dari mungkin abang-abang mereka di sini. tidak sepaham kami yang ada di Apologet Islam Indonesia. Mereka Letak bahkan kami lebih ada karena ada nama Allah di dalam Bible Anda. Ternyata Jadi- ada roh Allah. Tolong ikutin saya Bang, nggak usah kemana-mana. Proses pengobatan ini memang agak pahit, agak sulit ya. Karena ini merujuk kepada Roh Kudus Anda. Menghujat Yesus, menghujat Bapa nggak ada sebanding. Tapi di sini ada tulisan Roh Kudus dengan roh jahat. Roh Kudus itu Tuhan, roh jahat itu iblis. Apakah keduanya adalah roh? Karena dari tadi menyinggung tentang dalil, saya tanya, dalil abang ngomong itu di mana di dalam Alkitab ya Bang ya? Tolong jangan pertahankan kerobekan akal Anda di sini, Bang.
kita pengen begini loh Bang, ya. Anda kan sudah lama di sini, saya menyimak. Bahkan tidak tuh ada kata-kata yang frontal. Tapi begitu saya masuk, Anda harus ikutin bagaimana umat Muslim. Ini ngelihatnya dari persepsi Muslim ya. Kalau diyakini oleh orang-orang Kristen, Allah itu roh, iblis itu juga roh. Abangku, kalau abang sudah ngomong kemudian dengan menggunakan perspektif Islam, saya akui saya nyerah. Karena saya tidak mendalami agama abang. Yang saya tahu dari beberapa teman saya ketika kita berdiskusi Islam, ada satu kata kunci yang membuat kita itu hidup damai sesama umat manusia. Adalah lakum dinukum waliyadin itu tadi bang. Ya, itu dalam Makanya kehidupan bermasyarakat kami sudah mengerti. Kami mayoritas di Indonesia tidak pernah ada gesekan ya, kecuali di Tolek, gitu kan. Yang sekarang dari perspektif Kristen, Tuhan itu roh, betul? Kalau dalam pengertian roh itu adalah Tuhan, adalah seorang pemimpin, tentu iya bang. Kisah para Rasul 9 itu tadi, Rasul Paulus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari Jadi jelas Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dari teologis, firman adalah Elohim. Di situ diterjemahkan Allah. Allah itu roh atau bukan? Dalam beberapa literatur di dalam Alkitab pun menyebutkan bahwa ada penyebutan Tuhan Allah. Oke, saya langsung ambil poinnya. Roh Kudus itu Tuhan bukan? Terus terang ya bang ya, pengertian bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan di dalam Kristen sendiri, terutama akademisi Kristen, itu kalau dalam istilahnya biasa teolog Kristen itu masih debatable. Siapakah izin sosok sebentar Roh Kudus sebelum ini? Kang Dito tanggapi, Kang Dito tolong pekerjaannya dituntaskan dengan segera ngelasnya karena kita sekitar WIB itu kurang lebih berapa ya? 15 menit lagi masuk maghrib. Siap Pak Ketum. Aku udah maghrib di sini Ustaz Talib. Udah bisa selesai ditinggal. Waktunya Bisa sholat ini ditinggal bang, berarti atau masih nanti. bisa lanjut bang? Atau maksudnya Ustaz Talib mau ninggal? Iya, Ini maksudnya nanti pasiennya- kalau aku sholat maghrib aman ya? Oh aman Ustaz. Kan saya moderator di sini. Nanti saya turunkan semuanya Ustaz. Oh iya oke kalau gitu aman. Siap. Ya, lanjut. Pasien Kalau di yang sini zaman. nggak boleh ikut bersuara. Nanti bius habis, waduh bisa bercerai kemana-mana nanti palanya. Sabar dulu, ya. Perspektif Roh Kudus adalah salah satu dari 3 pribadi yang disucikan. Bahkan mengucap Roh Kudus itu dikatakan tidak diperkenankan. Yang saya mau lakukan justru pengelasan yang paling mendalam di sini. Roh Kudus di situ ada kata roh. Roh jahat itu juga ada roh. Kalau Roh Kudus ini pribadi Tuhan, roh jahat ini pribadi iblis. Sepakat? Sepakat bang. Jadi kalau Tuhan Anda roh, iblis ini juga roh. Pertanyaan saya, gunakan rasional, berpikir secara cermat. Tuhan Anda yang roh dengan iblis yang roh sama atau beda? Tentu berbeda bang. Iya, meleset ternyata las-lasan saya. Aduh, memang sudah robek jadi lalat ini, udah dirubung lalat. Sudah berserak. Udah berserak. Udah saya kembalikan lagi buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, jangan mengalami kejadian yang sama ya. Otak kalau sudah berserak, maka kalau sudah roh dengan roh dibilang katanya tidak sama. Ini pemandangannya sudah kabur ya, akibat dari banyaknya lalat-lalat besar di sini. Izin saya juga nyimak azan. Waktunya sholat bangku. Ya. Bang Jar yang jujur kalau diskusi itu jangan kayak gitu Bang. Baik. Bukan apa-apa, kita di sini semuanya dari tadi menghormati Abang. Buktinya apa? Abang nggak ditendang dari tadi di sini, ya kan? Ya maksudnya kalau diskusi yang jujur lah. Ya roh sama roh ya sama-sama roh lah. Gimana sih? Berbeda bangku, di dalam Alkitab itu berbeda antara roh iblis dan roh setan. Roh Tuhan itu berbeda. Iya, tapi sama-sama roh kan? Di dalam Iya, tapi sama-sama roh kan? Aki saudaraku Ardiansa. Iya.
Kalau Silakan. hakikatnya roh itu menjadi eksistensi. Roh itu itu adalah banyak. hakikat. Kalau Hakikatnya roh. Tuhan dan iblis ternyata hakikatnya roh. Itu gimana definisinya? Silakan. Abang. Nah, gini, nanti diplesetkan lagi Kang Dito. Diplesetkan gini, roh itu bukan hakikat, ke situ nanti arahnya tuh. saya jelaskan ya, Kang. Nah kan? Kang Sabar Dibilangin. sama Bang Ardian, kalau berbicara mengenai terminologi roh, artinya dia dilepaskan dari pengertian roh baik atau roh buruk, roh setan atau roh Tuhan. Itu dari segi terminologi itu adalah sama-sama roh. Tetapi yang membedakan roh yang Tuhan Yesus dengan rohnya iblis itu berbeda. Bahkan di dalam cerita Alkitab diceritakan bahwa iblis itu sebenarnya adalah malaikat terang. Artinya Oke, secara definisi roh itu apa? entitas. Definisi roh itu apa? Definisi Anda tadi menyangkut terminologi baik. Tolong jangan keluar dari terminologi bahasa Indonesia. Sekali lagi, tolong jangan pernah keluar dari terminologi bahasa Indonesia. Kasih tahu saya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terminologi roh itu apa? Kalau abang Jangan bertanya- menurut saya ya, jangan menurut saya. Jangan menurut saya. Ini saya mau jawab, Bang. Saya mau jawab. Iya. Nah, ya, jangan menurut Kenapa? Anda. Jangan menurut Anda, iya, jangan saya mau menurut jawab saya. ini, Menurut abangku. terminologi ya, silakan. Abangku, ini kan saya mau jawab. Iya. Oke, Kan tadi abang silakan. bilang bahwa coba jelaskan pengertian roh bukan menurut siapa-siapa, tetapi menurut bahasa Indonesia. Kalau bilang Yes. roh bahasa Indonesia, maka kita tentu akan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, silakan. Sepakat ya? Silakan. Silakan bacakan. Jangan dikurangi satu huruf pun ya. Aduh, dia nggak hafal ternyata teman-teman. Baru mau ngetik sekarang. Berarti dari tadi ente nggak ngerti apa itu roh, masalah. Kan Tak pikir Nanti- hafal lu. karena begini abangku, nanti kalau salah ini diplesetkan, kemudian dipotong-potong. Ya berarti Ini kan kesimpulannya jadi- dari tadi Anda ngomong soal roh, ternyata nggak paham apa itu roh kan gitu. Kalau menurut jadi gini abangku, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, roh itu adalah unsur yang Jangan ada di dikurangi dalam- dong. Di sebelum unsur itu ada apa? Ayo. Ya, oke saya jelaskan ya bang. Roh Ya. adalah sesuatu dalam kurung unsur. Nah, sesuatunya kenapa nggak dibaca? Ini kan saya baca bang. ayo. Sesuatu atau unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup dalam kurung kehidupan. Roh itu bisa juga diartikan sebagai nyawa. Terus Oke. yang nomor dua? Yang nomor dua adalah makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran dan berperasaan. Oke. Nah, itu kemudian diartikan oleh KBBI sebagai malaikat, jin, setan dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau Oke. kembali kepada pengertian ini, Bang, Tunggu itu dulu tentu sama- bentar. Kita baca dulu tadi kan. Jadi roh itu adalah suatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan. Oke. Yang apa? Yang titik-titik Tuhan apa? Kan tadi saya sudah bilang, Bang, malaikat iblis di dalam Sabar. Kita ke definisi, Bang. Sabar, kita ke definisi. Yang titik-titik Tuhan, apa titik-titik itu, Bang? yang diciptakan Tuhan. Diciptakan Tuhan. Dikunci ya? Yang diciptakan Tuhan ya? Ya. Oke, dikunci. Oke, sekarang kita ke definisi kedua. Makhluk hidup yang tidak berjasa tetapi berpikiran dan berperasaan. Makhluk hidup yang tidak berjasad. Pertanyaan saya, apa definisi makhluk tuh? Silakan. Apa definisi makhluk? Yes, di situ kan tertulis makhluk hidup, betul kan? Betul. Nah, apa definisi makhluk? Abang nggak tahu definisi makhluk. Loh, saya ngerti, justru Anda yang nggak ngerti. Coba. Ayo coba, ngerti nggak Anda makhluk itu apa? Ayo, Jadi gini, lo Bang. masih ngetik lo. Dalam- Saya aja nggak pakai ngetik Bang. bisa lo, hafal lo saya lo. Bang, kalau berdiskusi dalam ranah
yang kritis, biasanya orang bertanya definisi ketika antara Jangan kemana-mana pembicara bang, dan udah orang yang makhluk itu didengar apa? itu tidak mengerti Jangan definisi. kemana-mana, jangan Nah, kemana-mana, udah. ini- Sekarang definisi kan gini, makhluk Bang. apa? Abangku, maksud pertanyaan abang ini kan untuk Jangan memungkiri kemana-mana, ya supaya Allah. saya Jangan kemana-mana. Saya Apa mau- definisi makhluk? Aduh, lah lama kali bang. abangku, abang gini, kalau abang paham, coba abang sebutkan definisi makhluk itu dan hubungannya dengan topik diskusi kita ini apa gitu. Oke, baik. Berarti saya akan sebutkan, tapi saya ingin mendapatkan keterangan dari Anda bahwasanya Anda tidak paham definisi makhluk. Sepakat? Sepakat? Ya udahlah biar abang senang. Oke, gitu Bang. dong. Oke, sepakat. Coba abang Oke. jelaskan. Makhluk itu adalah bukan menurut saya, ya sekali lagi bukan menurut saya, tetapi menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Saya ulang lagi, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Saya ulang lagi, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Oke, berdasarkan definisi roh, yang nomor 1 tadi, sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan. Itu yang pertama, yang diciptakan Tuhan. Yang kedua, roh adalah makhluk hidup yang tidak berjasad. Ternyata definisi makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Betul ya? Betul ya Bang? Oke, lanjut. Pertanyaan saya, sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah dia A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Jawab. Ayo kena. Ayo. Ini Ayo arah jawab dulu pertanyaan. dong. Jangan gini-gini dulu, jawab dulu. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah dia A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Nah, silakan. Abangku, kita di Jawab sini dulu tidak- dong, abangnya nanti aja dong. Abangnya nanti aja dong. Jawab dulu dong. Saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Saya ulang lagi ya. Menurut definisi roh, baik yang nomor 1 maupun nomor 2, sama-sama ada tertulis yang diciptakan Tuhan. Yang pertama tertulis secara eksplisit yang diciptakan Tuhan. Yang kedua tertulis makhluk. Di situ makhluk adalah definisinya adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, sesuatu yang diciptakan atau dijadikan oleh Tuhan, apakah dia A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Silakan. Abangnya nanti aja, Bang. Abangnya nanti aja. Ya? Tadi gini. Abangnya nanti dari- aja. Abangnya dari nanti tadi. aja. Tadinya Iya, nanti aja. siap. Sebentarnya nanti aja. Jadi gininya nanti aja. Jadi langsung aja. Apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Nah, silakan. Saya dari tadi pertama awal saya muncul di sini ada satu kalimat Nggak usah memframing. kemana-mana bang. Nanti ceritanya, nanti Nah, curhatnya nanti. pertanyaan Saya abang ulang itu pertanyaan saya memframing. lagi. Saya ulang. Pertanyaan abang Saya itu ulang. framing. Saya ulang Dan ya. Saya kita ulang di bahasa sini, Indonesia Bang. nih, bahasa Indonesia nih ya. Bang, Bahasa kita di Indonesia sini nih. bukan anak SD, Bang. Saya ulang Jangan ya. kasih pertanyaan-pertanyaan yang seperti anak SD. Saya ulang pertanyaan saya ya. Saya ulang ya. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, saya nggak akan kasih pilihan A, B, C ya, enggak. Karena nanti dikipin anak SD ya kan. Oke. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, silakan. Arah pembicaranya abang ini untuk apa coba? Kenapa kok nggak dijawab? Susah ya. Memang lah, memang ini ahli las semua bang. Saya ini ahli las kapal. Siap, saya ahli las akui. kapal. Bang Zuma ini Siap. ahli las pesawat terbang. Bayangkan. Siap. Kang Dito ini ahli las apa ya? Ahli las apa Kang Dito? Hormat. Pokoknya abang-abang hebat lah. Nah, itu kan sudah sholat, saya izin parkun dulu ya, izin maghrib dulu. Di sini sudah masuk waktu. Siap, Ustaz Talib. Juga yang sudah masuk waktu maghrib tinggalkan dulu, sholat dulu, nanti kita kembali. Ya, sholat dulu teman-teman yang belum sholat dulu Baik, ya. hormat. Siap. Nah, silakan sekarang pertanyaan saya sebetulnya sangat-sangat simpel dan bahkan bisa sangat dijawab oleh anak SD sebetulnya. Tetapi pertanyaan ini sangat berat bagi teman-teman Kristen. Apa itu? Ini dia pertanyaannya. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, silakan.
Bang, Berat, gini. berat. Berat Ya udah memang deh. berat. Kalau memang kita diskusi secara ilmiah, akademis, saya punya KBBI, Bang. Tenang aja, Bang. Tenang aja. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siap. Saya di sini nggak ngarang-ngarang. Anda bisa cek sendiri apa yang saya katakan sesuai nggak dengan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ya. gitu kan? Bang, Saya punya Bang, izin, KBBI Bang. secara online. Saya juga punya KBBI secara buku, punya tahun 1989 juga saya punya, gitu kan. Nah sekarang, Bang. biar nggak kemana-mana, biar cepet kita apa namanya nyambungnya, biar cepet kan kalau orang ngelas itu kan nyambung ya kan, biar cepet nyambungnya. Pertanyaan saya, roh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena roh itu bahasa Indonesia, roh yang Anda katakan sebagai bahasa Indonesia tadi itu berdefinisi ternyata sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, ciptaan Tuhan. Pertanyaan saya simpel, Bang. Sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Bang, ini saya ada suatu urusan penting. Saya izin off dulu. Abang live sampai jam berapa, Bang? Nanti saya balik. Saya ada urusan Saya sampai penting, subuh, Bang, Bang. serius. Sampai subuh saya. Oke, ini akun Alif 01, nanti saya join lagi ya, Bang ya. Saya yang jelas saya berterima kasih abang-abang Bang, sudah 5 detik boleh nggak? 5 detik. 5 detik boleh nggak? Oke, siap. Oke, saya kasih Anda 5 detik untuk menjawab Tuhan atau bukan Tuhan. Silakan. A Tuhan, B bukan Tuhan. 5 detik. 1 2 3 4 5. Yang mana, Bang? Bukan Tuhan. Berarti roh bukan Tuhan. Selesai. Nah, selesai. Berarti Oke, Bang ya. Ya, oke. Makasih, Bang. Gitu dong. Gitu kan Oke, enak. siap abangku, hormat Bunda dan semuanya. Makasih Bang. Yuk, mantap. Gitu dong. Diskusi tuh gitu enak, ya kan? Nah, gitu. Nah, luar biasa ya. Jadi ternyata roh itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya roh ya bukan Tuhan. Terima kasih. Itu mohon maaf kalau ngelasnya ketebelan ya, Kang Dito. Mungkin Kang Dito mau ngurangin atau Bang Zuma udah monitor. Setarip Pak Peta, Bang Restrum, Bunda Rahma. Ya, betul. Nah, silakan Pak Peta.